Halo teman-teman, kami dari Paling Halu dan Depreson. Paling semangat dong. Tadi baru dibilang jangan kalau meja ya. Oke teman-teman, jadi kita semua adalah PhD candidate dari The University of Queensland dan kita berencana akan berbagi keluh kesah kita selama sekolah di sini, apakah itu pelajaran, apakah keluarga, apakah itu cinta, Menjadi banyak. apapun, tapi intinya adalah berkeluh kesah tentang kehidupan PhD selama di Brisbane. Yap. Tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu. Kita mulai dari Pak Losa. Halo, nama gue Falosa, Ilham Falosa Reswara dari Bandung, Coret. Jadi bukan di Bandungnya banget, karena itu ya dekat Telkom University lah rumah gue. Lahir di Cirebon, lahir besar Cirebon, tapi sempat jadi anak Jaksel mungkin 4 tahunan, baru pindah ke Bandung. Dan sekarang itu lagi ngambil PhD di School of Education. Background sebenarnya psikologi, S1 S2 psikologi. Dan ya background itu pengangguran sih. Hidup pengangguran. Oke, mari kita lanjut ke Mbak Alfi. Tujuannya PhD apa? Itu nanti terakhir. Oh, Ini iya. perkenalan dulu. Perkenalan dulu Oke. dong. Hai teman-teman. Influenza. Influenza. Ya kan? Influenza. Perkenalkan, nama gue Alfi Kusumawardani, bisa dipanggil Stefani. Hah? Enggak. Jadi step gitu ya maksudnya ya. Jadi dipanggilnya Alfi, aku seorang dosen dari Nusa Tenggara Barat. Terus di sini ngambil di Institute for Molecular Bioscience. Jadi S1 S2-nya itu background-nya adalah farmasi dan apoteker. Itu aja sih. Kalau ada yang sakit, telepon. Ya, Iya. minta obat. Telepon aja. Nggak ya? Tapi soalnya secara mental juga kurang sehat ya. Oke, thank you Mbak Alfi. Selanjutnya Mbak Hanum. Halo, nama gue Latifah Hanum, biasa dipanggil Hanum, PhD candidate dari School of Psychology UQ, S1 S2 psikologi. Kalau Falosa tadi psikologi murtad ya dia ya. Betul. Gue alhamdulillah masih menjaga keimanan. Sampai kita lihat di titik daerah penghabisan seberapa lagi ya. Tergoda nggak? Kita udah cukup gitu. Ya udah di Jakarta ya tinggalnya di Jakarta. Jakarta coret sebenarnya ya. Karena perbatasan antara Jakarta dan Jawa Barat dan Jakarta Timur ya, pokoknya rumah gue di situ lah gitu. Udah ya. Coret itu maksudnya apa Mbak? Perbatasan kota. Iya, perbatasan Oke. kota. Jadi Nggak masuk. Bahkan sebenarnya bukan perbatasan dari luar. enggak kalau gue masih iya. Kalau gue dari luar. gue masih mengaku bahwa gue anak Jaksel tapi Oh, oke. Jaksel coret. Ayo bahasa Jaksel dong. Ayo Jaksel. KTP lu Jaksel ya? Which is KTP Jaksel tapi Oke. besar di Bali Pak. Mohon maaf. Literally Jaksel. Literally Jaksel banget. Oh iya, tapi bukan Jaksel dari lahir ya. Oke. Thank you Mbak Hanum. Selanjutnya kita berkenalan dulu dengan yang sering dianggap cici-cici. apa punya C-nya? Yes. Mbak Feby, silakan. Oh, namaku Adityanti Febriana, biasanya dipanggil Feby. Saat ini sedang menjadi PhD candidate di Sustainable Minerals Institute UQ. Di Indonesia, kerjanya di sektor energi, asal dari Palembang tapi tinggal di Bandung. S1 S2-nya? Oh, latar belakang S1 S2 dulu teknik lingkungan. S1 S2-nya? Tekling. Kita baru tahu ya. Baru tahu sih. Aku juga baru tahu coy. Ya gue Belajar kira apa? ITB gitu, geologi atau apa. Oke. Oke, aku nih. Iya. Sebenarnya enggak sih. Jadi maksudnya nggak mau. Sebenarnya sih ya dia, tapi ya udah langsung nanya kan. Muka kalian kukat semua. Makasih ya, Bang. Jadi di blur sama bunga. Langsung buser. Terus suaranya dikasih kayak Nama gue bunga. Awalnya sih coba-coba. Halo guys, nama aku Iqbal. Jadi nama lengkap aku Iqbal Saleh Sitompul. Saleh itu nama kakek aku, Sitompul itu marga aku. Jadi aku dari Batak dan aku berasal dari Tapanuli Selatan. Sampai sekarang kampungku tuh belum ada PLN, belum ada listrik, belum ada
jaringan tuh belum ada. Jadi aku dari pedalaman Sumatera Utara, terus sekarang aku sedang PhD kandidat di bidang agribisnis, S1 S2-nya juga agribisnis. Dan di Indonesia aku sama kayak Palosa, pengangguran. Kok bisa sampai sini dari pedalaman? Nanti di episode selanjutnya, makanya subscribe. Seperti itu ya. Seperti itu. Kira ikutan ke kapal barang. Terdampar gitu kan. Nanti kan di episode selanjutnya kita bakal korek. Tapi kesini pakai visa student kan, bukan refugee. Visa student guys. Dan di antara kita semua yang native kayak you kan S2-nya, S3-nya aku doang kan. Pengalaman seperti ya. Mumpung ada kesempatan. Iya gitu kan. Tapi kita perlu nggak menyebutkan asal kampus S1 kita mungkin untuk menginspirasi adik-adik kelas kita. Kelihatan kampungannya kan. It's very difficult. I'm sorry, I'm not Indonesian. Baik, Ini agar adik-adik kita di universitas asal itu terinspirasi Boleh, mungkin. boleh. Jadi kita mulai dari saya aja kali ya. Iya. Jadi teman-teman saya tadi aku sekarang paling saya. kapok dia. Kayak aku kapok juga sih, tapi kayak udah Orang masih ada yang tahu masih lah. ada yang tahu gitu kan. Kalau dia tuh kayak, hah, emang ada ya kampus itu ya? Kayak gitu. Ya kita mulai ya. Jadi aku S1-nya itu di Universitas Samudra di kota kecil di Provinsi Aceh. Jadi aku itu Kota apa? alumni ketiga, Angkatan ketiga. angkatan ketiga. Jadi Universitasnya kan? Iya. Bukan jurusannya. bukan Bukan. jurusannya. Jadi di universitas itu dinegerikan tahun 2013. Jadi sebelumnya udah swasta lama, tapi kan kita mulai lagi kan dari 2013. Nah, aku angkatan pertama yang SBMPTN ke situ. Dan nggak tahu kenapa dengan keajaiban bisa S2 ke UQ. dengan Tadi kapal Dengan barang. keajaiban. Dengan kapal barang. Jadi untuk adik-adik aku di Universitas Samudra harus semangat. Semakin banyak yang kuliah di luar negeri. Udah ada role modelnya nih ya. Iqbal sih inspiratif ya. Udah deh. Kita kayak BBA. Kalau dia kan dari UI udah baca. Udah biasa. ITB udah baca. Tapi tetap aja kita nggak tahu Ya, inspirasi benar. itu datang dari mana. Terus aku S2-nya di UQ. Minggir dulu. Iya kok koordinat frame aja. kita Dan sekarang kita. sedang S3 di UQ. Mbak Feby S1-nya dan S2-nya di mana? S1 S2 dulu teknik lingkungan ITB. Top 3 biasa lah ya. Anak Bandung. dia linear Pindah kelas banget nggak ya. sih? Pindah kelas dari ITB ke sini gitu kayak cuma pindah doang. Maksudnya Jadi kayak udah biasa gitu kalau dari ITB ke UQ itu udah biasa gitu. Enggak juga sih, ini kan top 50 in the world ya. Dibanding ITB masih jauh sih. Itu berapa sekarang 300-an kali? 400 something. Iya nggak sih? But still top 3 in Indonesia. Ya Allah, nggak kita nggak ngelas ranking di sini hari. Enggak. Oh, iya. enggak. It's okay. Oh, oke. Mbak Hanum, S1 S2 UI. Paket kuning kita. Nah ini banyak nih. Jakor. Ini banyak. Ini Iya, gue paling banyak lagi. rame banget. paling Tapi gue bersyukur dengan gue pindah banyak kampus itu gue pastinya banyak pengalaman dan lebih banyak teman kan. Yap, Terus yap. gue kadang mikir ya, kenapa sih gue dulu S2 nggak mencoba aja ke luar negeri gitu kan? Tapi bagi gue kayak enak aja. Mungkin bagi gue untuk kuliah di UI itu membuka networking gue lebih banyak. Mungkin malah nggak sebanyak mungkin sekarang tuh nggak sebanyak waktu gue di UI gitu kan, karena kan lu itu kayak bertemu sama orang-orang penting ibu kota gitu kan. Exactly. Gitu loh. Jadi satunya Influenza. bener-bener aku itu kayak ini loh mencari kitab suci dari satu ibu kebalan. Jadi dari S1 aku dari Universitas Jember, disingkatnya UNEJ bukan Unjem. Ya. Baru dong. Oh my god. Oh my UNEJ god. ya, soalnya itu tuh banyak banget yang bilang Unjem soalnya kasetnya udah lah ya. UNEJ ya, walaupun dia ya di pelosok, tapi dia tuh keren loh UNEJ itu. Iya. Bisa lihat dari Oke. Itu salah Ada satu di kampus peta, kan? tertua loh adalah Oke. salah satu kampus tertua Oh, di Jember. Indonesia. Di Indonesia. Di Jember cuma satu. Emang paling tua dan paling muda. Iya. Astagfirullah.
Terus habis gitu karena farmasi ya, aku ambil apoteker di Universitas Airlangga, which is di Surabaya, jadi agak ke barat gitu kan. Terus sudah gitu setahun apoteker, aku ambil S2 di UI, ke barat lagi gitu. Jadi banyak ya. UI. Diagram Venn-nya ada mereka. Iya benar. Kita pergi di sana. Oke, next Falosa. Gua S1 S2 di Unpad, tapi Unpad itu Jatinangor. Kayak sekarang Jatinangor semua, soalnya dulu tuh banyak banget angkatan teman-teman gue itu yang ketika masuk Unpad, wah Bandung DO terdampar di pinggiran di Nangor, jadi ya Jadi danger. jadi danger. Kayak Yuki kali ya, Yuki terus di Getter. Yes, precisely, benar. Karena ada juga kan yang Unpad di Bandung. Dulu iya, sekarang Oh, udah sekarang pindah. udah ada. Sekarang Oh, S1 oke. semua udah pindah ke Nangor. Setahu gue. Oke. Jadi yang di Pati Ukur tuh cuman yang S2 lah, atau mungkin ke profession, gue nggak tahu ya. Alright, tadi kita udah memperkenalkan diri dan kita juga udah menyebutkan kita alumni dari mana, dan semoga semakin banyak adik-adik kita semua. Yang Kalau adik-adik bahan mah udah banyak. Semua di adik. Kayak jumpa di mana? Iya. UI. Jumpa di toilet UI. Kenapa toilet udah sih? Di mana-mana semua anak UI menyebar di Yukio. Ya benar-benar. Ya karena ada double degree di sini. Ya makanya benar. Exactly. Yang perlu tuh sokongan itu adalah kamu. Samudra. Bikin agreement sama Yuki lah. Ya jadi Emang Yuki percaya? Maksudnya kayak MOU itu kan harus menguntungkan 12 sisi gitu kan. Karena mau dari Universitas Samudra. Oh ya, amin. Oh, berarti mau jadi dosen. Oh gitu. Oh gitu, dengan gaji 1 juta per bulan. 1,7 udah. Enggak, Remit langsung aja. 1,007 juta. Ya, jadi 1,007 juta. Emang sekarang gajinya udah turun lagi? Kita telepon dulu ke Ya Allah. Kementerian Efisiensi anggaran. Ya Allah, capek banget. Oke, kembali ke topik. Jadi kita sekarang mau membahas alasan kenapa kita melanjutkan PhD. Mungkin sebelumnya ini kali ya, bahas tuh juga kenapa melanjutkan master dan PhD, karena kan Ya. penonton kita bisa aja mereka yang masih S1 mau lanjut S2, terus Betul. yang udah S2 mau lanjut S3 ke UQ gitu. Atau masih SD gitu kan? Ada program akselerasi. Ada Misalnya nih. apa gitu. Kan dulu yang ada SD, mana itu SD, salah satu SD Iya. terkenal di Yogyakarta kan Oke. ke sini. Oh, Ya kan, dia yang rekreasi apa studi banding ke sini. Lu mau ngapain? Iya. Studi tour. Tapi kayaknya anak-anak itu gak nonton ini deh. Oh iya betul. Bisa aja mereka nonton nanti. Mungkin orang tuanya. Iya. Siapa tahu kita positif thinking aja. Benar. Mungkin orang tuanya salah klik channel gitu. Iya betul. Apa? Kenapa ke depresot ya? Oke, kita mulai dari Palosa. Alasan kenapa S2 dulu, terus kenapa S3 ke UQ gitu. Ya, jadi dulu itu emang udah menetapkan ini nih agak heboh ya. Dari zaman gua SD itu tuh gua udah memasang di kamar gue itu tulisan Mendikbud 2049. Itu waktu gua Kalau Indonesia gue SD aja udah. posternya ini apa yang gue pasang? Tapi coba sih. coba aja sih, ya kan? Gila. Jadi, dulu tuh gue pengen masuk sipil, terus sipil ITB, FSL, terusnya ya pengen jadi Mendikbud tahun 2049. Nah, Ya. terusnya gue mikir untuk jadi Mendikbud, kenapa gue pikir, oh salah itu SMA deh, sorry, untuk Mendikbudnya SMA tapi FSL waktu zaman SD. Nah waktu SMA gue mikir, gue tuh gak suka dengan korupsi ceritanya. Oke. Gue gak suka dengan korupsi, terusnya gue mikir, oh KPK nih kan dulu Abraham Sama tuh hits banget. Yes, Oke, gue ngefans sama Abraham Sama. Itu lu SD ya? Iya. Abraham Sama gue Gue kayaknya SMP, udah SMP, udah kuliah deh. gue SMP SMA. Jadi penonton bisa membayangkan ya. Umur kita. Umur kita gimana? Ya jadi pokoknya dulu gue ngefans sama Abraham Sama, terusnya gue mikir, wah kayak gue jadi orang KPK aja. Terusnya gue mikir, tapi KPK ini kan kuratif ya untuk korupsi. Kayaknya gue preventif aja deh, which is gue mikir dulu pendidikan. Makanya gue pengen jadi orang di puncak pendidikan yang bisa ya mendidik generasi bangsa itu untuk ya tidak korupsi. Jadi Mendikbud tuh gue mikir. Nah Mendikbudnya gue mikir, gimana ya bisa Mendikbud ya? Nah gue lihat tuh, Ini SD nih. SMA sama, SMA, ini udah SMA. Yang lain dari ralat. Iya. Oh, SD SD. itu pengen masuk FTSL-nya, SMA pengen jadi Mendikbud. FTSL itu Oh, oke. apa? Sipil Lingkungan ITB.
Dia udah sampai segitu ya. Iya. Aku aja waktu SD nggak tahu ada ITB. Aku di kampung. Ya percaya sih, kampungnya dia tuh kan bener kampung dari segala kampung kan. Iya. Jadi tuh gue lihat tuh waktu zaman SMA emang trennya menteri pendidikan itu backgroundnya apa gitu, karena itu yang mau gue kejar kan. Nah waktu itu 3 menteri terakhir pendidikan itu rektor semua. Wow. Rektor ITS, rektor UNAI, rektor apa gue lupa, pokoknya 3 rektor. Berarti wah gue jadi rektor nih. Nah untuk jadi rektor gimana? Oh jadi dosen gitu. Yang Ya udah. gaji 1 juta tadi. Yes. Jadi Oh my god. Culture shock. zaman SMA itu ya udahlah gue pengen jadi dosen. Nah untuk jadi dosen ini ya kan harus lanjut pendidikan ya, jadi S1, S2, S3 ya, makanya jadi gue emang udah berencana habis S1 waktu itu ya gue pengen langsung S2, pengen langsung S3 gitu. Ya udah gue S1 langsung S2, tadi gue pengen S2 keluar juga tuh ngejar LPDP, tapi setelah gue ngobrol-ngobrol sama dosen gue ngerasa kayak kenapa gue mengikuti mereka. Tapi ya udah, mereka pokoknya bilang intinya untuk jadi dosen di kampus gue waktu itu, mereka bilang memprioritaskan, beberapa dosen gue bilang memprioritaskan yang selain S2 dia juga profesi psikolog gitu. Dan untuk jadi profesi psikolog hanya bisa di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi makanya gue ambil S2 di Indo. Nah waktu itu setelah S2 gue mikir ya udahlah S3 nih gitu kan. Tapi gue nggak mau S3 di Indo lagi. Jadi kalau misalkan dulu gue nggak dapat S3 luar negeri, gue nggak akan S3. Jadi gue mengultimatum diri gue sendiri, pokoknya gue harus S3 di luar dengan alasan gue ingin membuka wawasan gue gitu. Gue meyakini bahwa ketika gue di luar negeri gue bisa tambah pengetahuan ya, bahwa gimana sih kok negara-negara maju ini bisa maju dari aspek pendidikan tingginya gitu. Ya udah akhirnya gue ultimatum diri untuk S3, tapi waktu itu gue lulus tuh COVID. Jadi tahun 2020 gue lulus S2. Oh my goodness. COVID itu setengah mati, karena untuk S3 itu kan kita harus dapat pembimbing dulu baru dapat kampus gitu, dan nyari pembimbing itu setengah mati karena saat COVID anak-anak S3 ini selain close border, anak-anak S3-nya itu penelitiannya pada mandek. Exactly. Sehingga si pembimbing ini gak bisa nambah anak baru gitu kan, karena beban kerjanya udah banyak. Mungkin kalau di Indo sih tambah-tambah aja gitu kan, tapi di sini nggak. Jadi gue cold email ke 40-an orang, 40-an profesor gitu. Itu pun bukan asal pilih ya, gue udah filter tuh, ini kayaknya akan sejalan dengan apa yang mau gue teliti. Itu 40-50 orang, ya mungkin yang balas cuma 20-15 orang. Itu pun balasnya, sorry, kita udah penuh, nggak bisa terima lagi. Ya udah, setelah itu akhirnya gue, daripada gue jadi beban keluarga, akhirnya gue kerja lah mencari cuan 2 tahun. Di mana? Nah itu liar tuh gue liar. Jadi gue Jangan-jangan yang kaosnya dipakai tiap hari. iya, jadi Salah satunya. jadi tuh gue sempat di konsultan, gue pindah ke startup Cuma terakhir. bukan liar. Iya, makanya gue pindah Maksudnya dalam dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun tuh gue pindah dari konsultan pindah ke startup, terakhir di corporate, itu di bidang fast moving consumer good FMCG. Nah gue jadi di situ sebelum gue lulus, dan akhirnya udah gue alhamdulillah dapat beasiswa, dapatlah dari perjuangan gue mencari supervisor, dapat, akhirnya gue berangkat ke sini. Banyak juga perjalanan. Panjang ya, udah ditolak dari berkali-kali. Dari SD. Gila-gila, so visioner itu SD dia. Berarti kamu harus dari TK. Jadi guys, Oke, kalian dari Batita. orang tua yang di rumah, anaknya dari TK harus diekspos ya. Jadi mau Tapi jadi apa? bener banget ya, maksudnya gue belajar punya role model itu masih baru-baru kayak kuliah gitu. Iya. Dan itu telat sebenarnya, kita itu harus punya role model tuh jauh-jauh Iya, hari. iya. Karena oh gue pengen nih jadi kayak orang itu, jadi gue harus ngapain. Nah itu gue telat mikirnya. Harusnya kan bisa ya, tapi karena itu ya, dia kan hidup di kota, jadi mungkin paparannya lebih banyak daripada Iya. kita yang hidup di desa. Kita. Gitu. Enggak gue sama aja. Pas ngomong gitu, kamu mau kayak gini. Iya sih, gitu. Lo aja kali, itu lo aja kali. Dia minggir. Ya, betul. Draw the line. Sebenarnya kita nggak sama. Tapi kan Val itu tadi in general alasan kenapa ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Tapi alasan ke UQ-nya apa alasan? Apakah karena cuma UQ yang menerimamu gitu? Oke, kayaknya itu partly itu. Karena tadi ya kan gue lulus tuh lagi COVID, jadi setengah mati. Dulu tuh gue UK banget, karena gue suka Harry Potter, gue suka Sherlock Holmes
gitu. Dan itu Abracadabra. Wingardium Leviosa apa gitu kan. Jadi gue suka Leviosa. dua hal itu, dan gue ngerasa UK itu kayak culture-nya banyak lah hal-hal tuh berasal dari UK. Badminton dari All England, terus saya tenis Wimbledon segala macam. Jadi gue ngerasa UK banget nih. Ya udah. UK ke UQ. Ya nggak jauh lah. Makmuran. Makanya gue ngekos di London kan. Oh iya, betul lagi. London ya, bukan London. London. Nah jadi waktu itu gue ingin cari UK banget, dan gue sebenarnya setelah tadi perjuangan gue tuh udah dapet tuh di UCL, University College London. Sebenarnya tadi gue UCL benar. Tadi tuh gue pengen lihat, gue pengen Pecel. Jadi gue pengen Jangan gitu dong, brandingnya di sini tuh. Oh benar. Itu dia dalam rangka mencari jodoh. Benar. Buat subscriber, buat viewer, dia dalam rangka mencari jodoh yang solehah. Amin. Soalnya Oke. Dua-duanya dong. Dua-duanya. Iya. Kalau bisa dua, kenapa pilih satu? Oke. nah terusnya kenapa gue ke UCL, karena waktu itu UCL itu univ yang peringkatnya tertinggi di UK setelah Cambridge dan Oxford. Gitu. Tadinya gue pengen Cambridge Oxford, gue hajar aja kan, namanya juga coba-coba keberuntungan. Tapi IELTS gue gak cukup, kayak pokoknya di Cambridge Oxford saat itu tuh minimal per bandnya itu 7, sedangkan writing gue 6,5. Jadi gue nggak masuk, ya udahlah UCL gue masih masuk, gue daftar cari segala macam, akhirnya gue udah dapet tuh pembimbing 1 sama pembimbing 2. Udah dapat, gue lagi daftar ke kampusnya gitu kan. Terus alhamdulillah kan gue dapat beasiswa dulu, jadi ya udah dapat kampus, gue ngurus visa berangkat. Gue udah resign dari kantor, gue udah syukuran keluarga. Ya Allah. Udah iya, Sudah satu desa udah pada tahu dia Udah potong kampung. Dia potong kambing, potong Iya kampung. kan? Terus ada banner di depan rumahnya selamat. Selamat dan sukses. ya bayangin waktu gue tuh hari terakhir gue ngantor itu kan gue goes ya dari kosan gue ke kantor. Nah pas gue mau pulang itu gue lagi goes, teman gue bilang, Val, lu katanya mau ke UK ya? Oh ya udah kayak keren banget, udah ini banget, udah syukuran segala macam. Tiba-tiba di cancel sama pembimbing gue, sama dua orang ini. Kenapa? Karena mereka lagi ada ngerjain project gitu di UCL-nya, terus deadline-nya itu dimajuin dan mereka nggak merasa sanggup untuk terima another PhD student, kayak si Ancol gitu. Ya udah, gue nggak patah semangat, gue coba cari lagi orang-orang di UCL, nggak membuahkan hasil. Gue cobalah cari univ yang walaupun gue nggak masukin ke LPDP, itu gue cari di Edinburgh karena itu menurut gue hits juga tuh. Udah gue coba cari di Edinburgh, dapat sebenarnya, tapi cuma dapat yang pertama, pembimbing pertama, karena kayaknya emang common normnya itu harus dapat 2 pembimbing ya untuk di PhD ini. Ya udah, dan si pembimbing pertama ini bilang, Val, kamu cari ya pembimbing keduanya. Dalam hati gue, lah mana gue kenal gitu kan, siapa yang available di sana? Ya udah bodo amat, gue cari, nggak dapat. Nah terusnya, akhirnya gue pindahlah ke Australia. Kenapa? Karena waktu itu gue pragmatis aja. Pas gue daftar PDP, gue sekarang dapat AAS juga. Jadi gue AAS tuh udah menentukan tuh univnya. Nah kenapa gue ke UQ? Karena gue kan educational psychology. Nah gue tuh cari di Australia ini ya educational psychology-nya oke tuh yang mana. Nah itu UQ sama Western Australia. Karena yang lainnya kayak Melbourne gitu lebih ke clinical terus apa gitu. Waktu itu ya pas gue cek. Ya udah akhirnya gue UQ, ya udah gue cari-cari lah. Nggak dapet. Di Western Australia, kalau nggak salah akhirnya dapat 1 gitu kan. Nah terus gue mikir, adalah jangan menyerah deh. Tadi gue ke psikologi, akhirnya gue murtad lah ke education. Karena gue mikir, apa sih bedanya? Paling mirip-mirip kan gitu. Ternyata episode berikutnya. Episode berikutnya baru episode puluhan gitu ya. Nah udah akhirnya gue pindah murtad lah ke education. Sama gue juga coba beberapa orang ditolak-tolak, akhirnya ada nih 1 nyangkut SPV gue sekarang. Terus ya udah kita tertipu zooman. Yes, udah zooman. Oke Val, ya udah aku mau kok jadi pembimbing. Terusnya pembimbing kedua gimana? Aku cariin. Oke, ya udah. Pokoknya gue dapet. Ya udah gue daftar kampus. Set. Jadilah gue di UQ. Panjang ya. Pada intinya kayak semua itu akan jodoh ya, maksudnya dengan kampus. Dengan segala dramanya, Iya. langit dan bumi Oh betul akhirnya. Akhirnya kita ketemu di sini. Ya walaupun tadi ya lu jodoh dapat pembimbing itu bukan berarti jodohnya itu akan mulus dan lancar gitu kan.
Iya kayak rumah tangga aja ya kan. Lu setelah menikah bukan berarti yang ada bisa masalah sengaja. kan. Kalau dibilang lagi tapi Oh, jangan sampai. Cuman ya maksudnya selalu ada masalah gitu kan. Oke. Itulah kenapa di UK. Next, Mbak Alvin. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa S2, terus kenapa S3, terus kenapa milih UQ? Iya, jadi kan aku apoteker ya, farmasi ya satunya, terus apoteker. Nah, ketika apoteker itu kayak mengalami kegalauan gitu. Jadi dulu itu waktu apoteker tuh ada dua pilihan, either kamu kerja di industri atau kamu kerja di rumah sakit. Jadi aku pilih di rumah sakit karena apa? Karena waktu itu background orang tua aku itu salah satunya kan kerja di industri ya, yang mana kerjanya menurut mereka gitu ya, aduh Brutal. kerjanya itu brutal banget, maksudnya nanti kamu bisa kerja dari jam 7 pagi sampai sore dan itu tuh benar-benar physically demanding gitu kan. Terus habis gitu ya udah akhirnya aku memutuskan untuk ambil yang penjurusan ke rumah sakit gitu, which is apoteker klinis gitu kan. Aku 3,5 bulan itu menjalani praktek di rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar di Jawa Timur gitu ya. Oh ya, which is kalian semua tahu ya. Dan kayak aku tuh ngerasa, Ya terus dan aku tuh kayak ngerasa ketika lo kerja di rumah sakit ya isinya tuh orang-orang sakit gitu kan. Iya, maksudnya tuh kayak oh gini ya, kayak aku tuh stres banget karena aku tuh orangnya apa ya, suka fobia dengan banyak hal gitu kan. Kayak misalnya gue masuk rumah sakit tuh kayak ih jangan-jangan nanti di sini ada virus, di sini Iya. kayak gitu-gitu loh. Ih masuk ya. benar-benar masuk di sini tuh ya suka paranoid gitu. Masuk di sini ketemu sama pasien-pasien kita nggak tahu kan dia pasien tuh sakit apa, Iya, menularkah atau apa gitu-gitu. Ya itu paranoianya aku aja ya, nggak harus digeneralisir semua orang kayak gitu kan, karena juga banyak ya orang kesehatan yang kerja di rumah sakit. Dan nggak Jadi sakit. sangat bagus gitu ya. Terus aku tuh mikir kalau misalnya aku nggak mau kerja di rumah sakit, apa nih yang harus aku lakukan gitu kan? Jadi Ke pabrik. YouTuber gitu. Waktu itu belum banyak youtuber, belum banyak itu ya. Terus secara dari muka juga kayaknya kurang menarik ya di kamera ya, jadi kayak enggak lah. Terus habis gitu tuh aku bingung kan, kayak apa sih yang harus aku lakukan. Aku nggak mau kerja di industri, nggak mau kerja di apotik ya sebagai apoteker apotik, terus nggak mau kerja di klinis, kira-kira apa. Nah kebetulan orang tuaku ini kan basically keluarga besarku itu guru ya semuanya, ibuku, bapakku tuh guru, budeku, tanteku semuanya tuh guru gitu ya. Nah terus kan kayak bikin grup guru deh. betul, jadi kita tuh pengajar semua gitu ya. Pahlawan semua berarti. Gila. Iya jasa, tapi Iya Allah, iya tempat tanda jasanya itu ya, yang kemudian gajinya kecil tuh karena itu ya. Kan lu pahlawan kan tempat tanda jasa, padahal harusnya tuh gajinya yang gitu lah ya. lanjut dulu. Oh, ya, Nanti dulu. curhat. Iya. Terus habis gitu ya mikir ya, maksudnya katanya itu kan kalau misalnya kita pengen menjadi orang sukses itu kita misalnya harus satu tingkat di atas orang tua kita gitu ya. Nah bapakku tuh kan guru SMA, ibuku tuh guru SD ya. Jadi tuh apa ya, ya satu tingkat di atas mereka gitu. Gue baru nyadar bahwa pemikiran lu sangat ternak itu. Beneran waktu itu kayak gitu kan, gue hidup di desa, jadi tuh gue belum tahu role model selain orang tua gue Iya, bener, gitu ya kan. Bener. Pokoknya gue cuma satu level di atas orang tua gue. Kalau orang tua gue guru SMA itu kan udah tingkatannya paling tinggi dong, Ya, ya kan. Harusnya gue nggak mungkin jadi guru SMA Ya, kan. benar. Tapi D1 lah. selevel sama bang. Ya udah aku memutuskan untuk jadi dosen waktu itu kayak dan aku benar-benar buta akan beasiswa. Padahal sebenarnya ada beasiswa, cuman aku tuh Ya. kayak males itu. Dan kayak aku bilang ke orang tua aku, kalau misalnya aku S2 gimana gitu. Oh ya udah bagus. Dan waktu itu kan kalau misalnya dulu itu beasiswa yang ada itu baru BPPDN ya, beasiswa yang dari Dikti itu kan, yang mana harus jadi dosen. Oke. Terus ya waktu itu walaupun aku pengen jadi dosen, tapi itu masih ada keraguan, aku beneran nggak ya pengen jadi dosen. Terus habis itu daftar beasiswa itu tuh harus lebih dulu daripada daftar Kampusnya. kampus. Nah sementara aku udah pengen melarikan diri dari rumah gitu kan. Jadi ya udah aku langsung daftar kampus, akhirnya nggak dapat beasiswa karena aku nggak daftar beasiswa. Ya udah, kabur Biar aja bapak gitu. gue gitu kan, biar bapak gue ke UI. Nah kenapa ke UI? Sebenarnya dulu tuh gue tuh daftar 2 di ITB sama di UI ya kan. Di ITB itu udah keterima duluan. Jadi waktu apoteker gue daftar, terus itu
pendaftarannya itu berselang sama gitu loh. Jadi misalnya ITB itu tanggal 29.30, nah UI-nya tuh kayak tanggal 1-2 gitu. Jadi aku nerus daftar ITB sama daftar UI waktu itu, ya kan. Pertama keterima ITB gitu kan, yang pengumumannya duluan ITB. Terus udah nih gue mau ke ITB, udah cari kosan dan segala macem gitu kan. Terus habis gitu berselang pas gue udah mau bayar Uang pendaftaran gitu ya, uang ini, terus habis itu UI pengumuman. Itu kan galau ya, kayak sementara gue tuh dulu itu pengen di farmasi, bioteknologinya itu ya, yang ITB tuh kuat banget gitu. Aduh, tapi habis itu gue dengan segala macam pertimbangan dan gue konsultasi ke dosen gue waktu S1, kayaknya gue lebih cenderung bahan alam, which is itu di UI gitu kan. Gue tuh nggak pernah nggak pernah menyesal kuliah di UI. Even waktu gue mikir harusnya gue S2 bisa nih di luar negeri kayak gitu tuh, gue sama sekali nggak menyesali itu. Kenapa gue akhirnya ke UI? Karena lu tau nggak, ceritanya tuh lucu banget. Dulu itu waktu S1 di Jember ya, di kosan UNED yang kosannya tuh kayaknya 150 per bulan. Beneran. Okay. Itu tuh gue nonton yang namanya Indonesian Idol, yang mana di situ tuh ada Winda Idol. Winda Idol itu seorang farmasis. Dia tuh dulu itu farmasi di UI, tapi nggak ngelanjutin karena dia udah jadi penyanyi gitu ya. Tapi maksudnya kita tuh ada kesamaan background, wah farmasis gitu ya, walaupun gue juga nggak jadi penyanyi. Cuman maksudnya terus gue kayak ngebayangan, ih gila ya farmasi UI itu kayak keren banget, kayak mana lah bisa masuk UI itu ya, kayak itu UI itu kayak masih tergambar jauh gitu loh. Once gue berada di UI, terus kayak flashback gitu, ternyata gue tuh pernah mikirin itu loh. Gue tuh pernah di level gue tuh kagum dengan UI, berangan-angan dengan UI, terus ternyata gue bisa sampai sini ya gitu. Terus kenapa? Oh ya Allah, ASMR. Terus habis gitu udah kayak gitu, kenapa S3 ya, singkat cerita kan akhirnya gue jadi dosen nih ya, seperti tadi ya. Jadi itu jadi dosen dan ini suatu keharusan kalau menjadi dosen itu harus S3 gitu ya, biar bisa naik jabatan gitu ya, jabatan fungsional ke guru besar itu kan harus S3. Nah, kenapa terus habis itu kenapa ke luar negeri, di sini UQ? Ya selain gue pengen ya, kalau ada temen gue yang bilang, lu tuh udah S2 di salah satu universitas terbesar di Indonesia, lu mau ngapain lagi S3 di Indonesia gitu ya, apa yang lu cari ya, bakalan ilmunya tuh sama aja gitu ya, lu coba keluar. Which is kalau misalnya keluar itu kan pasti pengorbanannya banyak banget ya, itu ternyata sangat tidak mudah ya berada, apalagi gue yang basic bahasa Inggrisnya tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya kan, yang maksudnya aduh itu tuh struggle banget ya untuk belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi tuh gue nggak tahu ya, kayak udah mengalir gitu aja, gue tuh nggak pernah terbesit pikiran untuk S3 di dalam negeri gitu ya, walaupun dengan segitu banget cobaannya untuk belajar bahasa, lalu kemudian yang tadi ya untuk mencari supervisor itu ternyata sesusah itu ya. Jadi tuh banyak sekali struggle yang gue alami gitu ya, tapi tuh nggak mengurungkan ya gue untuk belajar di luar negeri. Terus juga karena gue udah punya anak ya, gue tuh kayak pengen menjadikan S3 ini tuh kayak pijakan bagi anak gue gitu ya. Maksudnya kalau kita lihat orang-orang keren itu kan, orang-orang keren itu nggak berasal dari orang tua yang biasa-biasa aja ternyata kan ya. Nah, benar. Kayak kalau misalnya lo pengen anak lo di sini ya, lo tuh harus di sini. Nggak mungkin kayak startnya tuh jangan jadi. Iya, lo tuh mau di Ayunda. Itu tuh orang tuanya bukan biasa. Lo tahu Elon Musk itu kan orang tuanya nggak biasa-biasa aja. Yang bahkan yang dia berasal dari Amazon yang berasal dari garasi, itu garasi rumah orang kaya, bukan garasi. Zaman segitu yang punya garasi itu kan orang kaya, bukan. Jadi tuh kayak gue tuh pengen, maksudnya itu standar gue itu naik biar anak gue itu nggak merangkak lagi untuk meraih kesuksesan ya, jadi tanjakan. Jadi dan punya role model. Jadi tuh di sini tuh gue juga pengen memberikan anak gue paparan gitu ya, pendidikan di luar negeri itu seperti apa. Alhamdulillahnya bisa memboyong keluarga gitu ya, maksudnya dengan anak gue juga bisa bersekolah di sini gitu. Yaitu itu sih tujuannya, alhamdulillahnya. Terus habis gitu kenapa di UQ itu bukan ini dulu, kenapa bisa S3? Hah? Kenapa bisa S3? Kan tadi udah S2. Iya, karena dosen nggak ada jabatan fungsional. Iya, wajiban. Mau jadi harus besar, mau jadi profesor. Profesor. Selain jadi influencer, jadi profesor. Terus habis itu jadi rektor.
Nanti ada lagi dan profesor. profesor dan Kan gue udah bilang kompor. jangan kayak kampus yang itu ya. Rektornya udah kan kampus yang itu, kampus yang mana? Back to the topic. Lazim ya Allah. Terus apalagi? Oh ya kenapa Yuk. UQ? Sebenarnya tadi jadi teman-teman buat teman-teman yang mau ngelamar S3 itu struggle utamanya itu ya selain mendapatkan beasiswa bahasa Inggris dan lain sebagainya itu juga mendapatkan calon supervisor Yep, ya. yep. Kayak dapetin jodoh. Jadi kayak lika-likunya itu ya Bebet bobot. iya betul. Jadi waktu itu emang gue tuh pengennya ke Australia. Kenapa ke Australia? Karena dia deket kan sama Indonesia dan kayak di Indonesia itu kan ada orang tua ya. Kita tuh udah mikirnya itu kayak sebisa mungkin Commute. Iya sih itu. Bener. Dan secara kayak tiket pesawat itu kan nggak semahal kalau misalnya kita di US gitu ya. Karena gue dulu tuh nggak tahu ya, gue tuh nggak pengen ke Eropa karena gue tuh kan pengen fokus ke marine drug discovery ya, which is berarti kan yang coastal area gitu kan. Nah, kalau coastal area itu berarti kan kayak bukan Europe gitu kan, karena Europe kan di tengah-tengah, which is ada sih yang di Irlandia gitu kan, tapi kan kayak aduh enggak deh. jadi waktu itu kepikirannya cuman US atau Australia atau US gitu kan. Nah terus habis itu Australia itu susah banget cari supervisor kalau kita belum dapat beasiswa gitu kan. Jadi apalagi yang kemarin tuh close border dan lain sebagainya itu banyak sekali yang nggak mau, yang menolak lah ya. Jadi dari sekian puluh calon supervisor yang gue email tuh paling yang balas cuma 1, 2, 3 kayak gitu-gitu doang loh. Jadi buat teman-teman yang itu jangan pernah patah semangat untuk mencari calon supervisor karena itu semua orang yang udah sekolah di sini tuh mengalaminya bagaimana sulitnya mendapatkan supervisor. Terus habis gitu udah ternyata gue nggak dapet ya di sini. Gue akhirnya ke US. Ke US itu alhamdulillahnya dulu itu udah dapet calon supervisor dari ini apa namanya Medical University of South Carolina, which is itu udah positif banget. Wih gila ya, gue mau hidup di US banget. Hollywood. Gila, tapi akhirnya iya sumpah itu tuh kayak impian gue tuh bakal ke New York dengan nyanyi lagu itu. Amin. Terus habis gitu tuh Gue lagu Brisbane loh. terus habis gitu ternyata waktu udah dapat surat letter of itu apa namanya letter of offer-nya itu ya, itu ternyata dia nggak masuk LPDP. Oh my god. Iya, dia nggak masuk LPDP, which is satu-satunya itu adalah Fulbright. Nah, Fulbright itu waktu itu mengharuskan IELTS 7, which is dengan IELTS gue yang jongkok ini, itu tuh belum bisa ke Fulbright ya. Akhirnya dengan terus membenahi IELTS ya, yang nggak mudah ya bagi gue, itu akhirnya AS buka. Nah, aku tuh kayak cuman gini loh, yaudah pokoknya daftar aja, nggak tahu karena kan belum dapat calon supervisor, tapi memang waktu itu udah ada tektokan supervisor dengan Griffith gitu ya, cuman di PHP-in aja, cuman itu yang gue lampirkan untuk daftar AS gitu kan, tektokan gue sama calon supervisor itu gue iniin untuk daftar AS, akhirnya keterima alhamdulillah AS menjadi rezeki gue di di scholarship ini. Terus setelah dapat scholarship ternyata pintu itu tuh kebuka untuk lebih mudah mendapatkan calon supervisor. Nah waktu itu gue maunya ke Griffith karena Griffith itu punya Griffith grid namanya Griffith I-nya itu gue lupa, and drug discovery. Jadi kayak bener-bener yang drug discovery banget gitu ya. Tapi tuh nggak tahu ya, emang mungkin belum rezekinya itu tuh kayak aku nggak dibalas, terus bahkan yang udah tektokan sama aku tuh juga kayak nggak itu PHP, padahal kayak ini loh sampai orang Griffithnya kan ke kampusnya ya, ke graduate schoolnya tuh kayak masa sih kamu belum dapet kayak gini nanti akan aku hubungkan gini. Tapi nggak tahu sampai aku tuh sampai kesel ya. Terus akhirnya aku dapat supervisorku yang di UQ ini, terus aku udah bilang udah nggak usah, aku udah dapat calon supervisor gitu. Akhirnya tetap di UQ gitu. Jual mahal ya? Iya, terus maksudnya gue secara ranking gitu secara ranking please deh UQ tuh ini ya, maksudnya lebih itu, tapi gue sampai nggak meduliin ranking, gue pengen ngejar lu loh, gue bilang kayak gitu, tapi ya emang belum rezekinya, akhirnya gue ke UQ gitu teman-teman. Panjang ya.
Baru 2 orang yang bercerita Ya Allah, liku-liku banyak udah banget. Ini udah berapa jam? lika-liku, lika. Iya. Udah masuk labirin. Sorry. Padahal tadi I mean that's good. That's exactly apa yang mau kita share hari ini karena tiap-tiap individu PhD kandidat itu pasti Journey prosesnya beda-beda. itu beda. Apalagi kan yang orang luar ya. Kalau orang dalam nggak susah mencari advisor ya. Iya tau kampung tahu cepet. Gue dari tadi mikir orang dalam tuh. Iya. dia tahu banget jadi orang dalam. Orang dalam kampung Getter maksudnya. Dan kalau tadi kan sampai email berpuluh-puluh, kalau aku tuh nggak perlu. Dia pilih kayak, lu mau nggak? Lu mau nggak jadi cleaner di sini? Gitu? Tadi kita udah ke ke Eropa lah, ke US lah, akhirnya mereka semua terdampar Dampar, ke iya. Terdampak. Ya. Terdampak. Ini Betul, kita mau mendengarkan cerita lika-liku perjalanan mencari PhD, mencari master dari Mbak Hanum. Gue tadi kan S1 S2 gue di UI, S2 ambil psikologi klinis waktu itu profesi, sama kayak Valosa sih karena mau praktek. Jadi akhirnya ambilnya di Indonesia. Tadinya sebenarnya waktu lulus S1 itu kepengennya sih ngambilnya di luar. Terus udah mulai nyari-nyari gitu kan. Nyari-nyari di mana. Terus akhirnya gue daftar di University of Sydney. Karena dia punya double major. Kita ambil Magister of Psychology sama Magister of Science. Oke. 2 tahun tuh programnya. Keterima. Oh. Terus pas mau proses mikir kan, tapi nanti kalau misalnya balik, gue ngapain ya dengan gelar itu? Maksudnya kan kita nyari gelar buat kerja kan. Dan waktu itu nggak kepikiran mau jadi apa. Kepikirannya adalah mau kerja kantoran gitu. Terus ngobrol sama dosen pembimbing waktu itu, terus dia bilang kalau kamu ujungnya mau praktek di Indonesia, mendingan kamu ambil profesi di sini, kamu dapat gelar profesi. Karena waktu itu penyetaraan bukan penyetaraan, apa sih? Ya kurikulumnya lu kalau mau jadi psikolog harus ambil S2 juga, mapro kan? Iya. Tapi pada saat itu kita kayak ada ujian lagi gitu loh. Kalau lulus dari luar kita ada ujian. Oh iya. Oh iya. Penyetaraan itu programnya nggak jelas. Yes. Jadi kita nggak tahu berapa lama itu akan berjalan. Sementara kan pikiran gue waktu itu adalah kalau gue udah lulus S2, gue harusnya udah kerja, punya penghasilan, nggak minta lagi kan sama orang tua gitu kan. Wah ini serba tidak jelas. Oke lah, mendingan kita kalau gitu beresin di dalam, dapat gelarnya, abis itu terserah mau ngapain gitu. Ya pembimbing gue waktu itu, pembimbing skripsi waktu itu bilangnya juga, yaudah kamu ambil aja dulu deh di sini. Kalau saya boleh saran, nanti S3-nya aja di luar gitu. Waktu itu sih pikiran gue ngapain gue S3. ternyata nggak mau. Orang masuk psikologi aja terpaksa. Terus ya udah. Akhirnya apply di Indonesia. Hari terakhir masukin, dulu tuh masih form tertulis tuh, jadi belum pakai sistem gitu ya. Kelihatan lah generasinya lah ya terus. Iya, gue lihat. Dia kan cuma 1 generasi di atas gue kan. Iya, tapi waktu itu sistemnya belum. Ya Allah. Jadi gue masih isi form. Gue ingat banget tuh jam 4 tutup, 4 kurang 1 menit gue masukin form gue. Oke. Terus ujian bla bla bla, lulus, profesi akhirnya. Ya udah dapat gelar profesi. Habis itu mikir kan mau ngapain gitu kan. Gue belum terpikir mau jadi dosen karena gue takut ya. Takut apa dulu? Takut ngomong di depan publik atau gimana? Bukan soal gajinya dan bukan soal Kalau gue takut sih karena hal yang menakutkan jadi dosen tuh gaji. gue takut sama kolega gue sendiri. Oke. Karena kan ya ketahuan dong. Ya kan gue kerja di tempat yang gue udah tahu ya. Lingkungannya kayak apa gitu. Jadi gue kayak apalah gue dibandingkan mereka. Sudahlah, tidak usah gitu. Nah tapi gue main waktu itu psikolog klinis tuh nggak se-booming sekarang. Semua orang kayak butuh psikolog kalau sekarang. Tapi kalau zaman gue lulus itu ya di Jakarta terutama psikolog itu kebanyakan akhirnya mainnya di HR. Ya, betul. Jadi gue main dari project satu project lain, which is
cukup aja buat anak yang baru lulus. Gue bisa kerja seminggu, tapi terus dalam sebulan gue nggak usah cari duit lagi karena udah terpenuhi dari situ. Bahkan gue bisa nabung. Kenapa gue jadi dosen gitu? Terus tapi kan gue dari keluarga sipil ya. Bapak gue PNS. Bapak gue melihat gue tiap hari ada di rumah dan keluar sesekali, terus kayak anak ini kok tenang-tenang aja, kayak kok dia nggak nyari kerja ya, kok dia hidupnya begitu. Kenapa dia nggak jadi PNS ya? Kok dia bisa nonton Running Man ketawa-ketawa tiap hari. Ini ada sesuatu yang salah. Jadilah gue di nasihati Diusir. untuk belum dinasihati untuk mencari kerja. Terus akhirnya ya udah, demi memuaskan keinginan bokapku, gue mulailah membuat CV dan apply kerja gitu kan. Tapi ya itu, gue pas lihat kayak oh kerja di sini kok gue nggak suka tempatnya, kerja di situ gue nggak suka lagi tempatnya. Ya udah, akhirnya kadang-kadang emang gue nggak diterima, atau kadang-kadang emang gue jelek-jelekin aja karena gue nggak suka gitu. Terus bokap gue lihat lah ada satu pengumuman dari universitas gue itu gede banget waktu itu di koran. Itu kayaknya pembukaan pertama yang dilakukan oleh mereka. Terus bokap gue bilang, kamu nggak mau ngajar? Enggak, jawab gitu kan. Gue orangnya iya ya enggak, jadi gue bilang enggak gitu. Terus bokap gue tapi tiap hari nyuruh gue kayak udah apply aja, udah coba aja gitu. Ya udah nih, demi memuaskan hasrat bapak gue, yaudah gue buat lah aplikasi. Telat dong. Jadi aplikasi gue tuh baru nyampe sehari setelah deadline. Terus tapi udah gak masuk kan. Terus senior gue nelfon, dia bilang gini, Num lo apply? Iya mbak, gitu kan. Oh ya, kita ada bukaan kedua, lo masukin lagi ya. Hah? Baru pesta. Baru disyukuri ya. Terus gue kayak, oh iya mbak, gitu kan. Ya udah, akhirnya gue apply yang kedua, ujian, wawancara, ujian tes, lalala itu. Gak tahu ya, emang jodohnya kali ya. Jadi sekacau apapun gue masuklah gue di situ. Gue masuk 2013. Terus ya udah menjalani hidup sebagai dosen, dengan tridharmanya, dengan pikiran gue bahwa oh dosen tuh harus bikin riset dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya kenapa S3, ya karena dosen. Karena dosen jadi harus S3 gitu. Cuma kan waktu itu gue berpikir, gue lihat senior gue ada yang happy ngerjain S3 ya, tapi banyak yang kurang happy ya. Jadi gue berpikir, oh S3 itu tantangannya banyak. Jadi kalau gue mau S3 ya gue harus berstrategi gimana supaya gak menderita-menderita banget lah. Iya, S3 ini adalah sebuah keterpaksaan, tapi gimana supaya gue tetap happy ngerjainnya. Jadi memang akhirnya strateginya buyar. Terus akhirnya udah gue dari awal nentuin apa yang gue suka, topik apa sih yang gue suka. Nah, gue suka psikologi untuk lanjut usia kan sebenarnya. Jadi dari 2010 kayak gue udah menekuni psikologi lansia itu. Jadi gue nggak muter kemana-mana. Selalu kalau gue bikin riset ataupun proposal terkait sama PhD gue tuh akan arahnya ke situ. Nah masalahnya adalah di Indonesia sendiri kalau kita ngomongin bidang ilmu psikologi lansia itu masih sedikit sekali orangnya gitu, sedikit sekali, dan kebanyakan juga sudah mau pensiun. Jadi kan gue mikir dong, gue nyari pembimbing, tapi kalau pembimbing gue pensiun kan gue harus ganti ke tangan orang lain yang gue juga nggak tahu apakah dia ahli atau tidak di situ. Itu kan akan menguras energi juga gitu. Akhirnya mulailah gue mencari keluar. Nah dulu itu gue suka ikut workshop di NUS. NUS itu sering bikin workshop tentang aging studies, metodologinya lah, apanya lah itu dibahas. Tapi ketika gue menyelami lebih jauh gitu ya, akhirnya gue ngeliat kayaknya situasinya US tidak pas dengan situasi gue gitu. Ini National University of Singapore. Yes. Dulu gue suka banget ke Singapura. Yang top 20 itu. Gitu. Dan gue udah approach profesornya waktu itu, tapi akhirnya gue berhenti karena ya banyak lah suggestion dari orang-orang yang udah kuliah di sana untuk lo mau cari tempat lain nggak gitu daripada di NUS, karena daripada mendingan lo cari tempat lain aja. Oh oke, udah gue geser. Karena waktu itu kondisinya adalah bokap gue
kanker stadium akhir. Jadi gue nggak berpikir jauh-jauh. Ya tadi Yes. kayak Alfi bilang ya, Yang dekat keluarga. ada orang tua, jadi kita cari yang paling deket lah gitu. Yeah. Ya udah Singapura nggak dapet, ya masa kita biasa Timor Leste. Thailand kan enggak. Bener ya? I guess tadi ada pikiran ke Belanda tapi kok kayaknya jauh gitu. Ya udah akhirnya turun ke Australia. Ke Australia aku email kayaknya nggak nyampe puluhan sih. Ada beberapa kayak tungguin. Sombong amat. Kita tungguin satu-satu soalnya gitu. Tungguin satu-satu. Terus waktu itu dia approach orang Melbourne. Terus dibilang, aduh proposal kamu bagus tapi load saya lagi tinggi banget. Nah ternyata tuh ada kayak semacam association untuk aging studies di Australia. Nah terus dia bilang, saya lempar ya, saya izin, saya boleh lempar proposal kamu ke asosiasi itu. Kita lihat siapa yang mau ambil gitu. Nah in the middle of that process muncullah supervisor gue yang kedua sekarang. Jadi dia lagi main ke kampus gue, terus dia waktu itu gue nggak sengaja nganterin dia pergi ke suatu tempat gitu kan, karena gue lihat nih bule ngapain di lobi, lu mau kemana? Gue nanya gitu kan, terus dia bilang, oh gue mau kesini. Oh, gue mau ke arah sana, mau gue drop nggak gitu? Oh nggak apa-apa gitu. Ya udah di jalan ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang lo S2, iya, lo mau S3, ya harus kan gitu. Udah nyari. Ya kemarin email ke Melbourne, terus gini-gini. Gue ceritain apa adanya aja gitu. Terus dia bilang, proposal lo tentang apa? Terus gue cerita tuh, bla 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 bla. Terus dia bilang, oke, besok bawa proposal lo ya, kita ngobrol lah 5 menit, 10 menit gitu. Terus ya udah, karena dia bilang kayak gitu, besoknya gue bawa lah proposal gue kan. Terus dia baca, terus dia bilang gini, gue mau balik nih dalam beberapa waktu ke depan, boleh nggak proposal lo gue bawa? Tapi gue bilang, tapi ada udah ada orang yang lagi cariin ini nih, supervisor. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, kita lihat aja siapa yang duluan dapat gitu. Jadi akhirnya gue tuh dapat supervisor gue yang di sini itu dari 2018. Gue baru sekolah 2022. Ya, supervisor gue itu udah mulai dari dia nyuruh gue preliminary study, terus dia udah preliminary study udah selesai, udah kau publikasi, udah sampai publikasi 2 kali, gue belum berangkat sekolah juga. Karena gue gak tahu ya, mungkin mentally gue memang belum mau sekolah kali. Gue tahu gue harus nyari, tapi buat nyari scholarship itu kan beda lagi tuh. Nah, gue ketolak LPDP 3 kali ya. Gue ketolak AS sekali, LPDP 3 kali. Terus gue sampai di 2021 akhir, gue udah nggak paham lagi. Ketika gue udah niat banget rasanya waktu itu, terus gue udah mengerjakan semuanya, terus gue failed gara-gara waktu itu ujian LPDP-nya kan online tuh ya. Terus kayaknya sistemnya nggak working di komputer gue. Gue mikir kayak, ya Allah apalagi sih nih, gue salah nih kemarin gitu, karena mungkin gue membuang-buang kesempatan, tapi kali ini gue udah serius nih, gue udah niat gitu. Terus jadi gue entah kenapa akhir tahun tuh berikrar aja kalau gue 2022 gue nggak berangkat sekolah juga. Gue pending. Enggak, gue resign aja deh jadi dosen. Karena jadi dosennya harus itu kan S3. Harus S3 gitu. Udahlah gue praktek aja tiap hari lah gitu. Terus ya udah, terus gue apply LOA kan, kita ngetik RTP gitu kan. Terus 14 Februari gue inget gue dapet email dari UQ, dia bilang gue dapet RTP, gue ditunggu untuk datang ke sini RQ3. Yang nggak tahu RTP itu apa, itu Research Training Program. Gue sama Iqbal sama-sama dapat RTP. Cuma bedanya gue nyari-nyari, dia enggak ya. Ditawarin ya kayak Karena dia Orang dalam dia dikasih. Iya. Dia berarti dikasih. Ini punten bang, ada beasiswa. Ini per punten ya, ada beasiswa. Apa udahlah, dia tuh dari pedalaman. dia udah mengalami keterpurukan Ya, tuh udah. jauh sampai Malah. Iya, nah Research Training Program itu adalah scholarship yang disediain di universitas-universitas di Australia, Yes. teman-teman. Jadi apply-nya tuh ke universitas yang dituju Yep. gitu. Nah, UQ juga menyediakan. Besarannya ya
On par lah. Alhamdulillah cukup. On par dengan beasiswa lainnya. Beasiswa siapa ya? Oh, udah naik. Ya on par tuh bukan berarti sama, bisa di atas juga. Tapi ya mirip Betty lah. Ya. Ya gitu kalau kisah gue sih gitu. Thank you Mbak Hanum. Baiklah teman-teman, kita tadi udah mendengarkan cerita lika-liku perjuangan Mbak Hanum yang udah berkali-kali ditolak, akhirnya diterima. Bergengsi gak sih RTV itu? Nanti pembahasan lagi. Nanti ada Episode berikutnya. Pembahasan lagi. ada kastanya kan. Ada kan? Tapi waktu baru masuk di Juli 2022 gengsi banget. But even now it's very difficult to get, you know, Iya, 'cause iya. Apalagi sekarang ya. Kan udah susah sekarang. itu tuh tiap nanti di bagian aku cerita gitu, itu tiap tahun itu sekali penerimaan itu biasanya itu cuma 2 orang. Iya. Kayak ini Per school ya? per fakultas. Per fakultas. Per school nggak sih? Fakultas. Oh, sure. Jadi emang kayak Itu kecil tuh banget. itu tuh itunya. kerucut banget Iya. gitu. Makanya anaknya jadi orang dalam gitu nggak sih? Berarti hebatan gue dong orang luar. Iya. Iya dong. Yang daftar itu tuh rame. Iya. Jadi biarpun aku orang dalam itu bukan berarti aku tuh dimudahin, enggak. Karena itu Tapi dimudahin banget ya. itu satu fakultas itu bisa 9 school. Iya. Bayangkan berapa superstar yang mendaftar tuh. Wih, Iya, sekolah gue tuh udah masuk Faculty of Medicine sekarang. Iya benar. Iya. Oke, mari kita lanjut. Cici. Cece. Ini ya pengusaha apa namanya pepek. Cece. Saya beli lapis legit, Cek. Lo yang mau dibanting. Kalau nggak mau diblok. Mbak. Cimeo. Jangan sebut. Tahu nggak, teman aku tuh sampai bilang gitu, itu yang kayak cici-cici itu siapa? Yang mana cici-cici? Aku bilang itu refer ke Mbak Feby. Ya Allah, Cici. Jadi ya pokoknya. Ayo Cici Feby, silahkan bercerita. Kalau aku kenapa bisa S2 S3 itu intinya adalah karena ada kesempatan. Oke. Jadi waktu S1 itu sebenarnya nggak kepikiran mau S2 atau S3 ya. Jadi tuh kepikirannya awalnya adalah setelah S1 pengen kerja gitu kan. Nah tapi di tempat aku kuliah dulu di ITB itu ada program fast track. Nah dia itu adalah program integrasi kali lebih tepatnya, integrasi antara program S1 dan S2. Jadi S1 sama S2-nya itu diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Sebagian mata kuliah S2-nya diambil di tahun keempat kita lagi S1 gitu. Nah, jadi waktu itu dari fakultas semua mahasiswa tahun ketiga yang secara IPK memenuhi syarat buat ikut program itu. Paham. Gila. Gitu. Tahu nggak IPK saya berapa? Tolong dong disebutin. Tidak usah. Nanti ada sesi Ya. IPK deh. Ayo. Ih, jangan. Khusus banget sih bahas IPK. Tapi nggak apa-apa. Ketika IPK itu ternyata Nggak pengaruh nggak gitu. Ya cuma ngaruh Iya, banget ngaruh. aja. Next dulu. Next dulu. Iya, jadi semua mahasiswa di jurusanku tahun ketiga yang IPK-nya memenuhi persyaratan batas administrasi itu mereka kirimin surat ke rumah untuk ditawarin mau nggak join program fast track itu. Nah, Pinter program ya dia. fast track itu tuh Banget. dapat pembiayaan atau beasiswa dari Dikti waktu itu. Sedap. Skemanya beasiswa unggulan kalau nggak salah. Nah, jadi karena dikirim ke rumah, jadi yang mendapatkan surat itu Orang kan tua. orang tua aku kan. Iya. Sebenarnya aku kan nggak ada ini ya, nggak ada Niatan. rencana buat S2 ya. Tapi orang tua aku bilang ini kan ada kesempatan di depan mata, dicoba dulu aja. Nah itu kan jadi program fast track itu kalau misalnya IPK mata kuliah S2-nya nggak memenuhi persyaratan buat lanjut, nggak memenuhi 3,5, itu nggak bisa lanjut program S2 fast track, tapi bisa dijadiin mata kuliah pilihan di transkrip S1. Oh nice. Nah, jadi kan kata orang tua aku ini kan ya udah nothing tulus, nggak bayar sama sekali ini gitu kan. Ya udahlah aku ikutin. Ternyata masih lanjut sampai lulus S2 gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang tanya gimana mekanisme seleksi buat masuk S2 di ITB sama berapa biaya kuliahnya, aku Nggak jujur tahu. nggak tahu Iya. karena aku kan seperti lanjut aja gitu Iya. ya. Jadi aku nggak ada pengalaman Kamu seperti kuliah lebih lama. Iya, jadi seperti ini ya, aku hari ini
sidang skripsi Senin depannya Lanjut udah kuliah. masuk kelas S2. S2 gitu. Ya begitu. Kemudian setelah S2 itu nggak ada niatan juga buat S3 karena kan aku di pikiranku tuh kalau S3 berarti dia nanti mau jadi peneliti atau mau jadi dosen gitu kan. Sedangkan aku pengen kerja jadi praktisi. Jadi sebenarnya nggak ada niatan buat S3. Jadi aku lulus S2 itu dapat kerja. Terus setelah bertahun-tahun kerja dari kantorku itu memberikan tes placement IELTS. Jadi emang kayak program pengembangan SDM gitu kan. Jadi kalau misalnya IELTS-nya di atas 6, mereka mau kursusin IELTS di IELTS Kuningan. Jadi salah satu tempat buat tes bahasa Inggris yang certified gitu kan. Nah terus aku ikutlah placement test itu kan wajib kan. Jadi semua pegawai pasti ikut tes itu. Nah ternyata alhamdulillah nilai IELTS-nya memenuhi buat ikut kursus di Dia IELTS. ini ya memenuhi. Dari tadi tuh bahasanya itu low profile banget ya. Ini anak teladan banget. Iya benar-benar. Kayaknya aku nggak bisa les humble itu. Beda banget sama sebelahnya. Iya. Aku nggak. Yang mana? Yang itu. Yang sama tinggi. Aku tuh nggak bisa sih humble itu. Ya, Gak apa-apa. kan udah kebiasaan di kampung kan. Jadi ada Karena aku tahu. Jadi Karena aku itu apa adanya. Aku nggak bisa. Ya terus setelah lulus kursus IELTS itu kantorku itu mau membiayai 1 kali tes IELTS yang Kedua, certified, official. yang official. Oke. Jadi ikutlah aku tes IELTS itu. Nah alhamdulillah alhamdulillah nilainya memenuhi. Ternyata nilainya biasa. bagus. Waktu itu dapat overall band score 8. Terus Wow. aku mikir-mikir kan, ini kalau misalnya nggak dipakai apa-apa kan sayang Sayang banget gitu kan. Itu kan 2 tahun ya Iya. sertifikat Iya. IELTS itu berlakunya kan. Jadi aku coba-cobalah buat daftar beasiswa. Nah pas aku setelah tes IELTS itu tuh pandemi, jadi kan agak terbatas juga ya kita Yes. mau apply apa-apa gitu kan. Jadi aku waktu itu coba apply AAS, coba apply juga LPDP dengan niatan ini tuh percobaan cuman buat tahu aja gimana ininya step-step Ya, buat biasa itu. beasiswa gitu. Kalau misalnya nggak dapet ya Ya udah udah. nanti dicoba lagi di kesempatan selanjutnya gitu. Nah yang AAS nggak dapet, jadi nggak lolos tahap administrasi ya, nggak shortlisted. Tapi yang LPDP alhamdulillah dapet. Nah Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Sesuatu. Memenuhi. Alhamdulillah memenuhi. terus ini kan pas aku daftar beasiswa itu aku belum pernah kontak sama sekali Pembimbing. calon supervisor gitu. Sedangkan kalau S3 ini ya yang pertama kali harus dicari itu adalah supervisor kan. Jadi menurut aku supervisor itu, ketersediaan supervisor itu jauh lebih penting daripada ranking universitas. Ya. Karena walaupun ranking universitasnya tuh tinggi, tapi kalau di sana nggak ada expert yang bersedia membimbing kita Ya. itu nggak bisa gitu. Betul. Jadi meskipun misalnya ranking 1 sedunia akhirat adalah Oxford gitu ya, tapi kalau di Oxford itu nggak ada orang yang ekspertisnya bisa membimbing S3 kita itu Nggak bisa. nggak bisa gitu. Nah terus pas sebelum aku sampai di tahap seleksi terakhir itu tuh ada beberapa orang researcher dari UQ Sustainable Minerals Institute yang presentasi di kantorku gitu. Jadi dari situlah aku tahu Ada UQ nih. institut tempat aku sekarang gitu. Dan yang salah satu yang presentasi itu adalah orang yang sekarang jadi Pembimbing. yang jadi pembimbingku Oh, nice. gitu. Terus jadi sebelum aku wawancara tes substansi LPDP, aku email lah ke dia. Ini aku di tahap terakhir Beasiswa. seleksi beasiswa. Kalau misalnya aku dapat beasiswa ini, bersedia nggak ini untuk jadi pembimbing? Ini tema penelitianku gitu. Terus dia bersedia. Jadi setelah itu, Alhamdulillah. ya, jadi setelah itu Alhamdulillah ya. Masya Allah tabarukal. waktu itu pengumuman Mulus sekali ya. seleksi beasiswa. Tapi kan setelah dijalani tidak. Episode berikutnya. Episode berikutnya. Semuanya juga. Nanti dia cerita waktu dia nangis ke aku. Iya. Terus jadi waktu pengumuman seleksi beasiswa itu kan tengah malam ya. Jadi
keluargaku udah tidur, orang pertama yang aku kirim email, aku kasih tahu kalau aku dapat beasiswa tuh pembimbing aku sekarang gitu. Terus dia bilang iya, kita Zoom meeting aja buat membicarakan lebih detail proposal risetnya. Terus dia cariin pembimbing kedua. Nah, jadi kalau misalnya Valosa tadi cold email ke puluhan orang, alhamdulillah kalau aku tidak seperti itu. Aku cuman ke bapak itu satu, terus aku diterima. Amalan apa yang ibu lakukan? Itu pertanyaannya Pasti netizen nanya, amalan apa? Betul. Iya, jadi begitu. Jadi kalau mau diringkas, ya kenapa aku S2 S3 itu adalah karena alhamdulillah kesempatannya ada. Jadi kalau secara tuntutan profesi sebenarnya aku tidak butuh sampai S3, tapi alhamdulillah kesempatannya ada ya. Jadi aku ambil dan aku jalani. Oke. Seperti itu. Jadi dia bukan mencari, kesempatan itu yang datang kepadanya. Gitu. Amalan apa yang ibu? Next Amalan episode. apa? Tapi itu perlu loh, karena kita pasti punya strategi ya gitu. Saya biarpun aku nggak terlalu suka yang agamis-agamis, tapi aku juga punya banyak amalan. Sewaktu aku apply itu, even sampai sekarang tuh aku banyak banget. Ritual aku itu ada, kayak literally ritual itu ada banyak. Iya. Pakai sesajen nggak? Enggak. Semuanya Islami kok. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Thank you Mbak Feby. Yuk lanjut ke berikutnya. Iya udah ya, kayaknya udah cukup ya. Di sini deh. Soalnya TV udah di. Iya udah. Iya kan? Kalian ngerasa nggak sih meja ini geser ke kiri dari tadi? Iya. RTP udah ada, kesempatan datang sendiri udah ada. Udah ada. Nggak usah ya, nggak usah. Udah. Udah yang ini lock aja kan. Gak ada ceritanya kan? Gak ada yang perlu di-share. Jadi teman-teman, tadi Mbak Feby sudah bercerita dengan segala jalan tol. Jalan tol ya. Yes. Very jalan tol ya. Jalan provinsi lah. Sebenarnya Jalan provinsi yang terbangun. kalau lihat dari tadi yang itu kayak jalan kampung bener. Makin kesini makin bagus. Bener. Tadi kayak gitu. Kita nggak janjian loh tadi. Betul. Kita nggak janjian ya. Pembangunan fasilitas umum ya. Apakah ini yang dinamakan? Makin kesini makin bagus. Gimana kalau besok aku di situ ya? Episode kedua boleh ditukar posisinya. Biar perjalanan PhD kayak gitu. Dia tetap di sini. Astagfirullah. Oke, Oke, jadi sekarang giliran aku untuk bercerita. Aku sebenarnya lika-likunya itu lebih ke S1-nya. Oh, S1. Jadi kan karena aku dari kampus kecil kan, dan yang pertama tadi aku nggak punya role model. Jadi aku tuh nggak punya alumni yang bisa aku kontak. Jadi aku tuh suka kontak orang-orang random di Instagram. Jadi kalian yang nggak punya teman atau nggak punya role model tuh cari aja misalnya LPDP atau apapun itu di Instagram, di hashtag itu bakalan muncul orang-orangnya yang posting itu. Dan makanya orang-orang yang dapat beasiswa itu nggak apa-apa posting sebanyak-banyaknya foto kalian, karena itu menginspirasi orang dan membuka jalan. Jangan takut dibilang flexing. Berarti aku betul kan ya? Jadi influencer penting. Tapi Mbak benar, aku itu karena nggak punya orang yang aku harus jadi dari role model itu, aku mencari dari orang lain gitu. Dan aku kan angkatan ketiga nih. Emang nggak ada. Belum ada yang keluar negeri. Nggak ada yang keluar. Aku juga nggak ada. Nggak S1 ada. tuh juga nggak ada yang. Oh ada dosenku, tapi itu udah kayak dia udah sekolah, aku terus jadi apa sih? Jadi nggak kegambar. Tapi apa yang membuat lo berpikir harus keluar negeri? Nah yang pertama, jadi aku itu sebenarnya pengen S2 itu udah dari semester 2 S1. Oh nice. Jadi kalau dia kan dari SD ya. Jadi kayak SMA. kalian yang di rumah mau kalian SD, TK, SD aja. SD, SMP, SMA, S1 itu udah ada plan-nya gitu loh. Biarpun plan-nya itu masih amburadul, tapi at least punya tujuan gitu. Dan aku bersyukur termasuk visioner waktu itu, Mbak. Maksudnya dengan level universitas yang daerah, tapi aku masih punya keinginan berani untuk pengen S2 ke luar negeri gitu. Dan waktu itu aku membentuk namanya grup belajar. Karena
aku baru sadar kalau aku ternyata Ambisius. Ambis. iya, dan strategis itu. Ya, nice. Aku tahu kalau aku mau mendapatkan ini aku nggak bisa sendiri. Aku Betul, butuh betul. orang untuk praktis bahasa Inggris aku. Iya. Aku butuh orang Untuk untuk disuruh-suruh. kasih feedback aku. Iya, termasuk nyuruh-nyuruh. Jadi itu aku bikin grup belajar dan itu aku beri nama komitmen. Jadi teman-teman aku yang komitmen yang pada akhirnya cuma aku yang komitmen. Jadi teman-temannya itu dimanfaatkan Iya. untuk mendukung cita-citanya dia. Bukan. Gila. Pada akhirnya itu yang pengen belajar ke luar negeri itu akhirnya ya cuma aku sendiri. Gitu. Teman-teman aku yang lain memilih pathway yang lain. Yeah. Jadi I would say hikmahnya adalah bisa aja di awal kita punya Tujuan yang sama, tapi ujungnya pada berbeda. akhirnya itu mencari passion masing-masing. Ya, dan yang nggak ada masalah. Dan aku waktu itu kan asisten dosen waktu aku itu, dan dosen aku itu udah selalu bilang kamu nanti jadi dosen. Jadi kayak aku tuh udah Didoktrin, ya? didoktrin kami tuh cocok jadi dosen. Iya, gitu. iya. Tapi seperti yang tadi kalau mau jadi dosen harus gimana? Harus S2 gitu. Dan Sekarang masih mau jadi dosen. belum tahu. Tidak menutup kemungkinan. Karena dari kamu dan waktu itu kan kalau tadi kan humble ya, aku nggak bisa humble coy. Aku harus Bener. Harus meninggi. harus Iya. tinggi. Jadi Somos lagi mampu, terus nilaiku lumayan aman lah ya gitu waktu S1. Makanya itu dosenku tuh selalu kayak ini mau mengkaderisasi the Iya, next dosen di Iya, iya. kampus aku yes. gitu. Dan itu tuh dan aku tuh selalu ini berteman dengan anak-anak debat. Jadi aku Oke. S1 itu makanya nanti aku tunjukkan foto aku waktu S1 kurusnya yang Iya. kurus kerontang itu karena aku literally jadwalku weekend itu full. Iya. Jadi sebentar. Mari kita luruskan topik pembicaraan ini. ini Gak bisa kepanjang dikit tuh nggak bisa. weekdays ke weekend itu aku udah full. Jadi Iya, iya. Senin sampai Jumat itu aku belajar, pagi, sorenya itu aku les TOEFL. Jadi Iya. untungnya kampus itu biarpun kampus kecil dia ngasih les gratis Ih, keren TOEFL. banget. Keren banget, Parah. keren banget. Karena dia kecil, Kecil, makanya iya. dia bisa melakukan Iya, iya. itu. Yang Tapi kampusku dulu juga kayak gitu. Nah, Jadi itu- kampus gue kecil. Ya kan, tapi serius dulu S1 juga kayak gitu. Terus Sabtu Minggu aku latihan debat Iya, bahasa iya. Inggris. Jadi Makanya banyak ngomong terus. makanya aku that's why aku tuh talkative banget tuh karena Iya. aku dari dulu anak debat dari aku SMA. Nah itu Oke, terus debat. nah itu dan itu kan makin lama bahasa Inggris tuh makin bagus. Iya, iya, Terus iya. nah dosen di dosen IELTS lagi TOEFL itu tiga-tiganya alumni Australia. Disitulah muncul role model tadi. Nice. Terus waktu aku di semester 2 itu ada satu alumni Jerman. Dosen aku pintar banget. Ya Allah, pintar banget Bu Maria. Dosenku paling pintar. Halo alumni- Ibu. Ibu yang menginspirasi aku untuk itu salah satunya gitu. Beliau kan alumni Göttingen ya di Jerman. Droni. Göttingen. Göttingen. Terus dan dosen aku namanya Bu Dini. Halo Bu Dini. Bu Dini itu advisor S1 aku. Oke. Nah si ibu itu gagal S2 ke Jerman. Oke. Jadi beliau bilang, mohon maaf ya bahasa Indonesia aku jelek. Bagusnya bahasa Batak. Bagusnya bahasa Bahasa Batak. Batak. Nggak terlalu lama tinggal di Australia. Iya. Terus tapi ya aku sering ke mix. Jadi kayak Bu Dini tuh bilang kalau misalnya aku nggak bisa S2 ke luar negeri, setidaknya anak didikku harus bisa Iya. S2 ke luar negeri. Jadi tujuan awalnya itu bukan ke UK tapi ke Jerman. Göttingen tadi. Dan itu tuh Bu Dini sangat suportif banget. Jadi kayak kita itu memperkaya CV lah ya. Jadi kalian yang S1 itu jangan tidur pulang terus. Iya, Harus betul. memperkaya CV kalian karena kalian belum jadi apa-apa. Dengan apa nih? Dengan apa? Jadi kayak aku tuh ini dikirim lomba lah. Iya. Bahkan tahu nggak, aku waktu itu pernah lomba, kan nggak ada duit ya dari Iya. kampus. Kan tadi tapi lo dapet support. Iya. Maksudnya aku ini blame kampusnya bukan Bukan dosennya. Love and hate. Tapi kan dia kasih lo TOEFL itu kan juga Kampus lo. Aku membawa nama kampus, coy. Bukan membawa nama diriku sendiri. Guys, ini kan ada mikrofon. Ya. Ya, tahu nggak Mbak? Yang bikin aku tuh sampai mau bukan sampai mau nangis, aku tuh Udah nangis beneran kan? Iya, dosenku itu chip in kayak oh my, aku tuh sampai sekarang aku mau nangis kalau ingat. Iya. Mereka itu chip in berapa ratus ribu per orang untuk ngirim aku Potong. lomba. Ih, gila. gitu. Itu oh my goodness. Itu parah. Oh, sampai sekarang aku masih kalau ingat itu masih terharu Iya, gitu. iya, iya. Karena saking miskinnya kampus kami Iya, kali iya, ya, aku iya, nggak iya. tahu kenapa. Intinya mereka tuh sampai chip in ini biar aku dikirim lomba itu. Ih, keren banget. Se-supportive Yes, itu yes, 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 prodiku itu. Dan akhirnya
pokoknya memperkaya CV segala macam. Akhirnya itu ini setelah aku lulus S1 kan, ini memberanikan diri daftar AS, nggak lulus. Ya bukan salah AS. Bukan salah AS ya, bukan salah Salah AS. lu aja. Tapi serius Pak, Iya. aku tuh sadar kenapa aku nggak lulus AS itu setelah aku jumpa anak-anak AS di sini gitu. Aku ngerasa emang aku nggak pantas. Oh gitu. Ya, I mean serius tuh ya. Jadi kayak teman-teman kita tuh perlu self awareness itu perlu banget. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak lulus suatu hal bukan berarti jangan nyalahin institusinya, tapi kita harus berkaca. Mungkin bukan kita yang mereka cari. Iya, Iya. tapi Dan- institusi yang salah Iya, gitu iya. kan. Jadi Bukan berarti LPDP kita jelek nyari juga gue gitu ya. Jadi beasiswa itu bukan kita nyari beasiswa, tapi beasiswanya nyari kita. Benar. Mereka punya kayak targetnya. Iya. Di beasiswa itu apa sih mereka cari, Yang dia utamakan. waktunya itu beda-beda. Dan pun kan kalau misalnya kita kan daftar beasiswa nih kan banyak ratusan yang daftar. Kan semua punya effort yang sama, Yes. doa yang sama. Jadi bukan berarti itu kayak aku dulu selalu mikir gini, Mbak. Padahal aku ngerasa si paling berusaha dan si paling Iya. berdoa gitu. Paling-paling. Tapi akhirnya aku sadar bahwa semakin aku dewasa gitu, Emang bener kok gitu ya. bukan mereka itu mungkin kompetitor yang lain yang udah lulus itu mungkin mereka usahanya lebih Iya. dari aku. Mungkin doa orang tuanya Iya, lebih iya. terkabul daripada doa Iya. orang tua aku gitu. Jadi kayak semua faktor itu Iya, kan iya. ini ya berpengaruh Betul, gitu. betul. Nah, itu salah satu momen yang mendewasakan diri bagi aku waktu Iya. aku lulus. Waktu aku Gagal gagal AS. AS itu. Dan tahu nggak aku lulus gagal AS itu depresi 14 hari. 14 hari. 14 hari tapi untungnya aku masih sholat. Iya benar. Biasanya kan orang depresi itu meninggalkan Tuhan ya, tapi makanya aku tuh bilang kalau aku tuh Islam itu bukan karena turunan dari orang tua aku, Iya. tapi aku udah merasakan nikmatnya ketika di bawah tapi tetap percaya sama Tuhan. Iya. Ini kayak episode ketiga ya. Sedikit Iya, iya. teaser. Episode Ramadan. Ramadan. Tapi serius nih, Mbak, Marhaban. aku setelah 14 hari itu baru aku memutuskan, aku bilang ya Allah, Islam. Oh, Islam. Allah. Aku tuh udah gak bisa depresi terus-terusan begini. Terus aku percaya Allah akan memberikan yang Iya. lebih baik gitu. Akhirnya Allah kasih LPDP. Oh jadi LPDP lebih baik daripada AS? Enggak yang terbaik bagi lo. yang lebih baik bagiku. Ternyata Cocok. lebih cocok. Lebih cocok. Jadi yang terbaik. Lebih sesuai. Nah, terus kan Iya. itu udah sama kan drama. Dia 2020 lulus S2, aku baru ini. Aku 2019 lulus S1. Dia Oh, lu angkatan 15 soalnya. 15. Terus itu kan ini ya Ternyata daftar pada masih muda-muda ya. Angkatan berapa? Belum ada belas-belasnya ya gitu. Gue 2013 13 sih, tapi dosen. 2013 aku masih SMA. Bahkan gue bikin konferensi, dia masih datang sebagai mahasiswa. Sama nih. Oke, next. Terus itu kan ini ya akhirnya ini daftar LPDP itu. Terus tapi setelah itu Mbak yang aku udah get over dengan AS, aku udah kayak islamisasi lagi gitu. Maksudnya islamisasi riset gitu loh. Yang dari warisan akhirnya jadi aku percaya kayak Allah itu benar-benar ada untuk aku gitu. Itu nikmat itu semakin ini lancar seperti beliau itu. Iya. Yang aku daftar ke UQ cuma 4 hari dapat. Terus aku TOEFL juga cuma TOEFL lagi IELTS one shot dapat. Terus aku daftar ke Jerman itu padahal aku pikir gak akan dapat, akhirnya dapat. Jadi aku duluan dapat LOE dari Jerman itu daripada UQ. Karena awalnya kan pengen ke Jerman Yang gitu. Göttingen. Göttingen. Cuman LPDP nggak ngasih karena itu Oh. join degree Oh. Göttingen. Jadi kayak Oh gitu. 1 tahun di Göttingen, 1 tahun di Kassel. Jadi Oh. Di mana? LPDP Kassel sama-sama di Jerman juga. Iya. LPDP nggak mau, padahal biayanya lebih murah. Iya. Jauh lebih Jauh. murah dari. Jauh. Pada daratan itu lebih murah daripada Tapi mungkin itu yang mengantarakan aku kenapa aku bisa jadi PhD karena aku memilih UQ. Yes. Teman-teman. Yes. Emang ada aja jalannya. Iya. Jadi kayak biarpun pilihan kalian itu nggak sesuai pilihan pertama, Iya. lanjut Allah itu aja. memberikan yang terbaik ya. Gaspol. Ya kan? Allah Jalanin itu aja pasti dulu. memiliki yang terbaik. Kalian di satu titik nanti milih titik ini pasti nanti Tuhan itu kasih connect ke titik mana tapi kita Iya. nggak tahu sebelum Iya. terjadi gitu. Nah, Benar. Setelah menangis-nangis, Ya, iya, setelah iya. berkeluh Benar, kesah, benar, setelah benar. kok gini jalan hidup gue sementara orang lain tuh kok mulus-mulus banget nah gitu ya.
Sementara Gitu. orang itu alhamdulillah Alhamdulillah. IPK-nya masuk. Alhamdulillah ada presentasi. Alhamdulillah akhirnya 8. Akhirnya 8. Oh my god. Gue untuk naikin dari 6 ke 6,5 aja Masya Allah. Baru kalah ya. Sabar kalah. Astagfirullahaladzim. Udah berapa? 6,5. Alhamdulillah. Udah kayak 6,5 tapi 2 nilai 6. Gak apa-apa tapi oralnya 6,5 gak mau. Aduh Terus ya flashback Allah. cerita kenapa aku ngambil S2 itu. Ini honestly ya, ini ceritanya real. Jadi temanku itu Mbak, karena kami kan kampus kecil. Terus mereka itu ikut seleksi kerja di Medan. Tahu nggak ya, itu mereka udah dari Aceh, dari Langsam ke Medan. Terus waktu mereka seleksi itu, masa ini kompetitor mereka semua namanya di absen diketik. Terus nama mereka nggak ada. Jadi tulis tangan gitu. Ya, jadi dari situ aku sadar kalau kampus aku itu nggak akan dilirik gitu. Iya. Aku nggak punya Bargaining position di situ. Aku nggak punya power itu dan aku sadar gitu. Dan caranya adalah dengan aku sekolah lagi S2 Iya, gitu. iya. Aku harus mencari sekolah yang jauh lebih bagus Iya, gitu. iya. Jadi Jadi nama kamu nanti diketik pakai tinta emas ya. it could be tapi bagus sama sih. Yes, nice John. It could be tapi Iya, yap. tapi benar Mbak, aku tuh kayak ngerasa kenapa yang nggak adil banget gitu. Yap. Nggak adil banget, bahkan dari awal aja gitu, masa tanda banget gitu dari awal kayak kalau kami tuh nggak diconsider. Iya. Iya. Masa yang lain diketik terus teman aku Nggak tulis sama. tangan gitu. Nggak Padahal fair mereka ya. udah spend money Iya. nginap di Medan. Dari situ aku makin sadar, oh aku harus punya strategi. Jadi kuncinya tuh strategi, apapun yang mau itu harus ada, dan itu harus ditulis. Jangan cuma di pikiran doang, itu nggak akan di ini. Harus ditulis dan harus di checklist. Setuju. Nah itu aku makanya ini muter-muter ceritaku. Iya. Terus kan aku udah ini S2 terus ke UQ. Terus aku di UQ lah ya gitu, udah struggle. Namanya dari kampung gitu. Iya, dari Terus kampung ke kota besar negara lain lagi. Enggak. Dia tuh nyampe sini kampung juga. Kampung juga. Ini. Oh, iya. itu supaya struggling semester pertama itu aku struggling banget karena level Unsam itu ke UQ kan jauh banget ya. Iya. I would say kalau dari UQ Ke dari UI ke UQ UQ itu mungkin masih 10 ke 15 kali mungkin. I don't know, Iya, iya. mungkin atau 14 15 gitu. Iya. Tapi dari Unsam itu ke UQ itu Minus kan, 5 ke 50 gitu. I would say so, tapi itu kayak aku tuh catch up gitu. Diem lu. Itu aku harus catch up banget kan, kayak udah pokoknya dari semuanya aku harus catch up, bahasa lah, Iya, iya. intelligence lah gitu. Tapi yang buat aku selalu bertahan itu adalah, nah itu aku tuh biarpun aku nggak agamis itu, tapi aku selalu percaya Iya. kalau Allah itu bersama aku Iya. gitu loh. Jadi kayak aku itu kalau sholat itu pasti ngadu ke, karena aku kan jauh dari keluarga ya, dan aku pun kalau sama teman-teman aku nggak terlalu nyaman untuk berbagi. Jadi aku tuh kalau sholat itu isinya adalah Aduan. keluhan, aduan. Iya. Jadi kalau yang malah sholat ngadu sama siapa lu? Tapi literally aku Iya, tuh iya. karena kalau ada orang tua dekat, kalau kan jaringan susah ya di kampung Iya. aku. Lagian pun kalau aku ngadu ke orang tua aku tuh Bisa. bukan Iya. makan mereka yang pusing di kampung gitu. Nah itu jadi belajar. Jadi di semester 1 itu lumayan bagus lah IPK-nya Iya, gitu. IP-nya nggak jeblok-jeblok amat lah gitu. Pokoknya nggak ada di bawah 6 gitu. Jadi di Iya. UQ kan IPK 0 ke 7 gitu. Jadi nggak di bawah 6 ya. Nggak ada yang di bawah 6 lah gitu. Nggak jelek lah. Nggak jelek gitu. 7 semua ya. Enggak. belum. Belum. Nggak. Tapi itu jadi itu Mbak. Terus di UQ pun kalau ada misal, aku itu kalau orang libur ya kalau semester itu, kalau aku tuh enggak, aku tuh cari project Ke kebun gitu ya. bukan project riset, gila. Ini udah cerita tentang perjalanannya di UQ. Tadi kan masih kenapa sampai bisa lu ke UQ? Nah itu tadi udah, oke. Ya udah kan. Terus kan dapet UQ gara-gara dia daftar UQ sama Gotingan. Ah, Tapi ah. Gotingan di lokal PDP. Ah, Gua di lokal ah. PDP jadi di UQ. Exactly. Terus kenapa pilih UQ itu tadi karena ditolak di Gotingan nggak bisa. Gotingan, ya. Makanya aku cerita ini bridging ke PhD-nya. Oke. Nah, makanya aku tadi cerita riset. Yes. Oke. Orang kan Kayaknya PS-nya nggak seru deh. Seorang orang dalam kan. Iya, jadi kayak langsung kita cut di sini nggak sih episode-nya? makanya dengar dulu, banyak dramanya loh aku PhD, Mbak. Oke. Oh. Terus? Jadi kan aku orang libur ya semester, kalau aku tuh nggak ikut project riset sama dosenku gitu. Dan itu kenapa aku bisa dapat project itu, karena aku tuh di kelas tuh lumayan, karena mulutku kan jabir ya. Iya. Jadi Ambil lemes. jadi kalian yang itu
beda ya orang sok pintar sama orang yang emang nggak pintar. I mean, gini, kan banyak ya yang bilang kalau orang yang tetap aktif di kelas itu banyak yang bilang caper, sok pintar gitu. Tapi itu pasti beda vibe-nya orang yang pengen caper sama orang yang benar-benar rajin nanya karena dongo kayak aku. Yes. Waktu aku yang nanya itu karena aku nggak on. Terus kalau ada grup itu aku tuh suka nge-lead gitu loh. Kayak aku suka Suka ngomong aja. Iya. Terus waktu itu kan ada ini tutornya itu lihat kalau aku tuh emang suka nge-lead gitu. Akhirnya aku diajak ke project itu, kenalan sama dosen-dosen yang lain. Jadi kayak opportunity itu mulai dari datang situ. Terus waktu aku tesis, jadi ada dosen baru dari baru pindah ke UQ gitu. Dan itu orang Indonesia, itu Bu Risti. Jadi kayak, dan itu kan ini ya, di mata kuliahnya beliau juga nilaiku lah salah satu yang paling bagus gitu. Dan ya bahkan sampai sekarang pun udah berapa tahun tugasku yang dijadikan selalu sebagai contoh tiap tahun gitu. Tepuk tangan dong. Terus kan dari situ kelihatan kan bibit bebet bobot gitu. Akhirnya waktu aku nikah lo. Siapa yang mau cari mantu? tahun kedua itu aku kan harus tesis kan. Jadi kalau di jurusanku itu bisa sebenarnya nggak perlu tesis, jadi cuma 4 unit literatur, atau sekarang bahkan bisa 2 unit cuma belajar introduction doang gitu. Nah aku tuh kan selalu beyond ya, nah itu kalau kalian tahu kalian dari orang desa kecil yang nggak punya apa-apa, kalian tuh nggak boleh yang standar-standar aja, harus lebih karena kita harus mengejar ketertinggalan itu. Kayak yang tadi tuh di level 1 aku nih di 0, orang udah level 10 gitu, jadi aku harus mengejar itu. Dan aku bilang aku berani, aku email Bu Risti, aku bilang karena kan nilaiku di mata kuliah beliau juga bagus, jadi nama aku di depan beliau tuh udah bisa pede lah. udah pede, udah harum. Chanel parfumnya, oke. Terus aku kirim emailnya, aku bilang bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Pokoknya aku bilang Pasti harus dijelasin ya. nanti kan mereka pikir bahasa Indonesia. Orang Indonesia. Karena dosennya orang Jadi Indonesia. emailnya pakai bahasa Batak deh. Terus aku kirim email, aku bilang IPK aku segini, aku bilang aku dapat award ini, aku bilang terus aku ini jualan diri lah. Jualan diri itu perlu banget teman-teman. Kalau punya harga diri. Pada harganya. Harus. Jadi aku bilang, terus si ibu kan antusias kan, karena pun aku nggak tahu, mungkin imageku di kelas itu karena bagus ya gitu. Pokoknya akhirnya kita project bareng. Terus aku benar-benar diajarin sama ibu. Terus nah di tengah semester ini dibilang, kamu setelah ini mau ngapain setelah S2? Mau pulang nyangkul, Bu. Tahu aku waktu itu bilang apa? Saya pengen jadi ahli sustainability di Indonesia. Kocak banget, aku tuh kayak ini kayak asbun aja. bullshit banget. Iya, Aku asbun aja. bayangkan aku ngomong gitu ke dosen. Iya. Nggak apa-apa. Kayak, tapi aku benar Kita sering kan dengerin mahasiswa kita. tapi kalian kan dosen-dosen nih, kalian ngerasa cringe nggak kalau dosen kalau student ngomong gitu? Iya tapi paham lah, Oke. umuran lu emang pikirnya masih Iya. gitu. Lu belum melihat kenyataan hidup yang sebenarnya, jadi lu bisa Mimpi. bermimpi Tapi setinggi mungkin tinggi. Murisnya juga waktu itu pasti ngerasa apaan sih nih, Iya. bocil gitu. Tapi aku literally ngomong gitu, saya pengen jadi ahli sustainability di Indonesia, di pertanian gitu, bla bla bla. Terus dia bilang, oh, kamu mau PhD enggak gitu? Iya bu, saya memang langsung ini. Ya saya langsung ini, saya mau PhD segala macam. Akhirnya itu kita tuh bahkan pernah 1 minggu itu kita kan biasa setiap minggu ada meeting kan. Meeting di cancel semua, kita cuma bahas PhD kok. Nice. Jadi kayak kita bikin proposal, drafting semua sama segala macam, daftar lah segala macam itu. Aku karena nilai IP-ku lumayan bagus, harus humble ya. Terus aku juga punya beberapa awards kan. Jadi aku kayak bukan sombong tapi aku confident. Jadi bedakan orang yang overconfident sama yang confident. Aku confidence, aku tuh punya chance lah untuk dapat RTP itu Mbak gitu. Dan daftar lah. Terus itu kayak kalau nggak salah 2 kali seleksi gitu. Pokoknya seleksi pertama itu kayak general gitu. Nah aku dapat email kamu masuk ke shot selanjutnya gitu, the next shot itu aku masih pede. Aku masih berani saingan sama school yang lain gitu dengan IPK aku sama sertifikat aku. Tapi tiba-tiba Bu Risti itu bilang gini, I'm so sorry but I have a bad news gitu. Aku udah kayak
harapanku yang Iya, tadi iya. udah confident Iya, iya. jatuh sejatuh-jatuhnya. Dibilang peraturan beasiswa berubah, semua mahasiswa internasional didiskualifikasi. Oh iya. Ada masalah. Karena waktu itu ada problem lah, aku Iya, nggak Iya, tahu. iya. Tahu. Aku langsung Iya. udah jatuh lah harapanku. Iya. Terus aku udah telepon ke orang tua aku, Iya. aku bilang, "Kak, jangan berharap lagi, aku Iya, iya. udah nggak lulus," aku bilang, karena udah didiskualifikasi Iya, gitu. Tiba-tiba itu direktur PhD di sekolah aku itu tuh, pokoknya mereka tuh sangat mempertahankan aku, kayak he's a good student, bla bla bla. Iya. Pokoknya mereka lah mempertahankan aku Iya. segala macam. Akhirnya aku di next round kan lagi. Oh. Walaupun kamu internasional. Iya. Iya, pokoknya itu makanya bilang keajaiban itu. Iya. Keajaiban. Iya. Jadi kamu satu-satunya international student yang dapat artikel waktu itu. I don't know mbak pastinya, tapi dari fakultasku itu cuma 2 dan aku salah satu. Yang satu lagi lokal. Dari FED. Nggak, tapi orang. Tapi aku nggak tahu dia itu lokal atau enggak. Oh. Intinya itu, pokoknya udah sampai 3 kali diundur pengumuman. Oke. Bayangkan misalnya aku udah tahu nih mereka mau ngubah peraturan kalau aku udah nggak Iya, bisa iya. gitu. Tiba-tiba ini ditunda ke tanggal segini gitu. Terus aku udah di hari hanya ditunda lagi ke tanggal Iya. segini. Dan itu kan aku tanggal 14 Juli kan ini ya wisuda. Terus dibilang pengumumannya dipindah Tunda ke lagi. tanggal 14 Juli. Pas Wah, udah nggak mood aku mau wisuda, udah nggak mood, udah Iya. aduh gimana ya, udah nggak mood. Tiba-tiba pengumuman tanggal 13. Suka-suka mereka mempermainkan hati aku. Iya. Itu udah Keluar sumpah. aku udah mau pingsan rasanya. Tiba-tiba berarti udah tanggal 13 itu terkejut dong kamu. terkejut dan terheran. Terus aku udah kayak aku udah sampai intinya hari itu teman aku wisuda tuh si Nui. Iya. Besti aku Iya. Nui dia wisuda. Jadi aku tuh tanggal 13 itu mengunjungi Nui di San Lucia wisuda gitu. Jadi kayak nah itu aku dapat pengumumannya di bus. Jadi aku selama di bus itu nangis gini. Teman aku di sini, aku nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi aku gini, terus aku nangis menghadap jendela itu. Aduh. Sepanjang Kayak video klip. Iya, tapi sumpah dari Gaten ke Saint Lucia aku nangis itu karena senangnya karena Terharu. tadi kan udah dibilang nggak lulus, Iya, tapi iya. sekarang tiba-tiba dibilang lulus. Iya. Itu kan kayak Iya, benar. apa bohong Iya, iya. gitu. Apa Terus ini? Prank. nggak, aku kira prank kan. Apa scam? Nah, terus kan udah sampai Saint Lucia lah. Aku nggak menyebar info tersebut karena aku Iya. nggak, itu kan Iya, teman aku takut. wisuda Iya, kan. iya, iya. Aku nggak mau kan nyuri spotlight Yes, dari yes, teman yes. aku. Jadi kayak ya itu mereka orang nggak tahu. Iya, iya. Tapi si direktur kami itu udah kirim kayak grup segala macam. Oh. Akhirnya orang udah tahu dari orang lain, Iya. akhirnya ketahuan. Tapi I make sure sampai kami pulang tuh teman aku itu nggak tahu karena itu kan dia wisuda kan. Iya, ya, Aku harinya nggak- dia. Masa tiba-tiba nanti dia wisuda tapi yang dirayakan Iya, aku malahan. iya, iya. Jadi kayak itu kayak aku Semua aku tapi iya benar dan Iya. itu literally aku diam itu sampai selesai aku pulang kegiatan besoknya Baru bilang. itu kayak aku ngerasa the best day of my life. Yes. So far. So far. Iya, at that time ya, kalau Iya. sekarang mah udah beda lagi gitu. Iya. Dan itu tuh direktur kami bilang, congratulations for your double celebrations Iya. katanya. Karena aku lulus S2 dan dapat KTP. Makanya orang dalam. Lulus ya. Orang dalam Insider. nggak perlu email. Gak perlu email puluhan. Tapi Dipertahankan loh dia Tapi sampai diperjuangkan. segitu, diperjuangkan gila. kayak talent scouting dan diperjuangkan gitu. Dan makanya tuh teman-teman yang masih S2 atau S1 itu harus belajar rajin-rajin, jangan harus pintar. Dan berusaha untuk terus nyari peluang. Iya Betul, iya betul, iya. betul. Kalau aku tadi nggak gercep Iya. juga tuh nggak bisa Nggak tahu gitu, gitu. nggak tahu. Nggak tahu jalan ceritanya gimana. Harus tahu cara jual diri sih. Iya. Dan tahu kelebihan diri Iya. dan harus tahu kelemahan sih salah satunya juga. Untuk apa Iya, bisa iya. di-improve. Hmm, Jadi self awareness lah ya. self awareness is very important. Makanya kenapa aku milih UQ? Karena emang jodohku UQ. Iya, iya. Aku udah nggak ada lagi alasan. Iya. Tidak Kayak- mau pindah ke lain hati. Nggak mau. Bahkan waktu itu Bu Risti bilang kalau nggak lulus gimana? Terus saya bilang saya pulang ke Indonesia dulu Bu, terus Iya. saya kembali lagi ke Lagi. UQ. Saking aku nggak mau pergi dari Iya. UQ. Tapi agribisnis ya. Agribisnis yang bagus tuh emang UQ. Nomor satu. Nomor satu. Oh. Kita nggak perlu number. Proyek aja kita banyak sekarang. Baik, baik. Tapi literally Mbak, jadi kayak aku tuh
bayangkan ya dari kampung pedalaman gitu tiba-tiba dapat kesempatan terus thriving gitu dan it keeps getting better gitu loh. Aku nggak menyangka bisa even now talking di sini tuh kayak wah it's really cool gitu. Padahal dulu rasanya dari kampus kecil. Jangan ntar jadi PhD pertama dari pedalamanmu itu. Iya. Iya. Emang. Pastilah. Orang yang pertama kuliah di luar negeri ya dari kampungku ya. Iya. Wow. Orang pertama yang S3. Kayaknya pun di Kali kampung ya. gue pun kayaknya juga gue deh. Maksudnya kampung ya lingkupnya. Iya, Walaupun kampung, gue desa, di iya. ya lumayan kota lah kalau dibandingin kampung lu. Tapi kayaknya juga Iya. Tapi literally mbak sekampung itu. Karena S3 itu tersier banget. Banget. Iya, and not everyone Nggak has the semua orang chance. perlu S3. Iya, nggak semua orang perlu. Jadi kayak wow gitu kayak perjalanan aku itu. Jadi aku tuh punya teman SMA dia tuh bilang kalau aku itu one word to describe my life itu katanya itu magic. Dan aku pengen orang-orang itu menemukan magic masing-masing. Ya. Jadi kayak kenapa aku milih Yuki ya karena Luar aku biasa. udah Yuki banget. ditakdirkan untuk YouTube. Ditakdirkan. Jadi begitulah guys, Oke. episode pada kali ini. Untuk episode berikutnya kita akan mikir lagi apa yang mau diomongin ya. Dan boleh komen dong kalau Yes, mau nanya. kalau ada Heeh. request ya apa topik yang mau kita bahas gitu. Semoga ada yang nonton ya. Selain Semoga- keluarga kita. Selain keluarga kita. Kan keluarga kecil kita. Dan semoga ada yang terinspirasi itu Amin, itu amin. kuncinya itu Ya. gitu dari jadi kayak kita nggak mau udah capek kuliah di sini terus emang bakalan pulang ke Indonesia Ya. berkontribusi Ya. tapi kalau bisa menginspirasi Ya. lebih banyak orang itu lebih bagus gitu. Setuju. Dan maafkan ya kalau suara kita itu lantang. Iya, makanya kita itu emang diciptakan untuk berkumpul tuh. Dan sudah nggak perlu pakai mic. 3 orang lantang, 2 orang lembut. Mic-nya buat gue sama Feby aja. Boleh. Oke Oke. teman-teman, sampai jumpa. Bye. Tetap halu dan depresi. Iya.